Cerita pandangan pertama, Bab 1. Hari pertama di sekolah baru. Tahun 2007, udara pagi di kota kecil Banyuwangi terasa lembab dan sedikit berkabut. Di jalanan, anak-anak berseragam putih biru berjalan beriringan sambil tertawa kecil. Sebagian bersepeda, sebagian diantar oleh orang tua mereka. Di tengah riuh suara ayam, derit sepeda, dan sapaan para tetangga, seorang anak laki-laki bernama Raka Pradipta berdiri di depan gerbang sekolah barunya, SMP Negeri 3 Banyuwangi. Raka menatap papan nama sekolah itu dengan jantung berdebar. Ia baru pindah dari Malang karena pekerjaan ayahnya sebagai pegawai kereta api yang sering berpindah tugas. Ia bukan anak yang pemalu, tapi menghadapi lingkungan baru selalu membuatnya gugup. "Yah, aku berangkat dulu," serunya pagi tadi sebelum keluar rumah. Ibunya, Bu Wati, hanya tersenyum sambil merapikan keras seragamnya. "Ingat, nak, hari pertama itu penting, bersikap ramah. Ya, biar cepat punya teman." Kata-kata itu masih terngiang di kepalanya ketika ia melangkah ke halaman sekolah. Suara lonceng tanda masuk belum berbunyi, tapi suasana sudah ramai. Beberapa siswa bermain bola di lapangan, sebagian mengobrol di kantin kecil di pojok sekolah, dan beberapa anak perempuan sibuk bercermin di kaca jendela kelas. Raka menarik napas panjang, menatap ke sekeliling, lalu berusaha menemukan kelasnya, VB. Pertemuan yang tak terduga. Saat ia berjalan menyusuri koridor, langkahnya tiba-tiba berhenti. Seseorang menabraknya dari arah berlawanan. Buku-buku dan alat tulis berserakan ke lantai. "Aduh, maaf banget." Suara lembut terdengar. Raka buru-buru jongkok membantu mengambil buku yang jatuh. "Nggak apa-apa. Aku juga nggak lihat jalan." Ketika ia menoleh, pandangannya bertemu dengan sepasang mata coklat yang jernih. Seorang gadis dengan rambut dikuncir dua, pipi sedikit merah karena gugup, menatapnya sambil tersenyum kecil. Raka tertegun. Dia mengenalnya, bukan secara langsung, tapi wajah itu pernah dilihatnya sekilas di halaman sekolah saat ia daftar ulang beberapa hari lalu. Ada sesuatu yang membuat jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. "Terima kasih ya," kata gadis itu pelan, mengambil buku-bukunya. "Aku Lala, Raka," jawabnya singkat, sedikit canggung. Lala tersenyum lagi. "Kelas 7B, kan? Aku juga di situ." Raka hanya bisa mengangguk. Dalam pikirannya, ia merasa seperti baru saja mengalami sesuatu yang aneh, tapi indah. Sebuah pandangan pertama yang mungkin akan sulit ia lupakan. Suasana kelas baru. Kelas 7B terletak di pojok belakang bangunan. Raka duduk di bangku tengah, dan ternyata Lala duduk tepat di sebelahnya. Guru wali kelas, Bu Yani, seorang perempuan berwajah lembut, memperkenalkan para siswa baru satu persatu. Ketika tiba giliran Raka, ia berdiri dengan sedikit kikuk. "Namaku Raka Pradipta, aku pindahan dari Malang. Senang bisa sekolah di sini." Beberapa anak bertepuk tangan kecil, dan Lala menoleh sambil berbisik, "Selamat datang, Raka." Hari itu berjalan cepat, ada kegiatan perkenalan, membuat kartu nama, dan permainan kecil dari guru. Tapi bagi Raka, semua itu terasa samar, karena pikirannya sering melayang pada Lala. Tiap kali gadis itu tertawa, ada sesuatu di dadanya yang hangat. Di balik lapangan sekolah, saat istirahat kedua, Raka memilih berjalan ke lapangan belakang yang agak sepi. Ia butuh udara, tapi tak lama kemudian, suara langkah mendekat. Sendirian?" tanya Lala sambil membawa 2 roti isi. Raka sedikit terkejut. "Hehe, iya, cuma pengen lihat lapangan." Lala duduk di sebelahnya di bawah pohon jambu yang rindang. "Kamu belum punya teman?" "Ya, nih, aku bagi rotinya, biar nggak bengong." Raka tertawa kecil. "Makasih." Mereka mulai berbicara tentang sekolah, tentang guru yang lucu, tentang makanan kantin, dan hal-hal sederhana lain. Tapi dari percakapan sederhana itu, sebuah kedekatan kecil mulai tumbuh. Raka merasa nyaman, dan Lala tampak tidak canggung sama sekali. Sampai bel berbunyi lagi. Keduanya masih duduk di sana, seolah waktu berhenti sebentar. Pulang sekolah, sore itu, langit mulai mendung. Raka berjalan di jalan sempit menuju rumahnya yang baru. Di belakangnya, langkah kecil terdengar. "Raka," ia menoleh.
Lala berlari kecil sambil membawa payung. Barengan yuk, rumahku searah katanya. Mereka berjalan bersama sambil tertawa kecil, membicarakan hal-hal sepele. Ketika hujan mulai turun, Lala menutupi kepala mereka berdua dengan satu payung. Untuk pertama kalinya, Raka merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan sekadar senang, tapi seperti menemukan potongan kecil dari kebahagiaan. Hari pertama itu berakhir sederhana, tapi bagi Raka, ia tahu satu hal pasti. Kadang, pertemuan tak direncanakan bisa menjadi awal dari cerita panjang yang indah. Bab 2. Persahabatan yang mulai berarti. Sudah seminggu Raka bersekolah di SMP Negeri 3 Banyuwangi. Setiap pagi ia berangkat lebih awal, bukan karena takut terlambat, tapi karena ingin melihat Lala datang ke sekolah. Entah kenapa, kehadiran gadis itu membuat harinya terasa lebih ringan. Di kelas, Lala sering menemaninya belajar, bahkan membantunya mengenal teman-teman lain. Raka mulai akrab dengan Bimo, si lucu yang suka bercanda, dan Rizky, anak yang jago main bola. Mereka sering menggodanya karena duduk bersebelahan dengan Lala, lebih besar dari, Raka, tiap hari senyum terus. Ya, kayaknya bukan karena nilai bagus, deh, goda Bimo sambil tertawa. Raka hanya menggeleng sambil tersenyum kecil. Dalam hati, ia tahu mereka tidak sepenuhnya salah. Pelajaran dan rahasia kecil. Hari itu pelajaran IPA berjalan agak membosankan. Guru menjelaskan tentang tumbuhan dan fotosintesis. Raka menulis pelan, tapi pikirannya melayang keluar jendela. Lala menepuk bahunya pelan. Lebih besar dari, kamu ngelamun. Ya, nanti dimarahin. Loh, Raka tersenyum. Enggak, kok, aku cuma mikirin kenapa matahari bisa bikin daun hijau tetap hidup. Lala tertawa kecil. Aduh, jawabannya kan udah dijelasin Bu Sinta tadi. Raka menatapnya sebentar, lalu menunduk lagi. Iya, tapi ada satu hal yang aku belum ngerti. Apa tuh? Raka menatap matanya sekilas, lalu berbisik pelan. Lebih besar dari, kenapa kalau aku lihat kamu, rasanya juga hangat. Kayak matahari. Lala langsung memalingkan wajahnya. Pipinya merah. Ih, kamu ngomong apa sih, Raka? Seisi kelas heboh karena Bimo yang duduk di belakang langsung bersiul pelan. Raka menepuk dahinya, menyesal sedikit, tapi diam-diam tersenyum. Bermain sepulang sekolah, hari Jumat sore, setelah jam pelajaran olahraga, beberapa teman mengajak main bola di lapangan belakang sekolah. Raka ikut. Dan ternyata Lala juga datang bersama teman perempuannya, Nadia, untuk menonton. Lebih besar dari, ayo, Raka, gawang kosong tuh, teriak Rizky. Raka menggiring bola cepat, dan tanpa sengaja menendang terlalu keras, bola itu meluncur ke arah tempat Lala duduk. Buk, waduh, Raka panik berlari, untung bola hanya menyenggol tasnya, bukan kepalanya. Lebih besar dari, Lala, maaf banget, aku nggak sengaja. Katanya gugup. Lala menatapnya, lalu malah tertawa. Santai aja, untung tasnya yang kena, tapi lain kali hati-hati. Ya, Cristiano Raka. Semua tertawa. Dari situ, mereka semakin dekat. Sejak hari itu, setiap pulang sekolah Raka dan Lala sering jalan bareng. Kadang makan es di warung depan sekolah, kadang ngobrol di taman dekat sungai. Tidak ada janji, tidak ada kata cinta. Tapi ada rasa yang perlahan tumbuh di antara tawa mereka. Surat di dalam buku. Suatu hari, di dalam buku catatannya, Raka menemukan secarik kertas kecil. Tulisan tangan rapi dengan tinta biru. Lebih besar dari, terima kasih sudah jadi teman baik. Sekolah jadi lebih seru sejak kamu datang. Raka menatap tulisan itu lama. Ada senyum di wajahnya, bukan karena isi suratnya panjang, tapi karena ada sesuatu yang hangat di setiap hurufnya. Ia melipat kertas itu pelan dan menyimpannya di dalam dompet kecil miliknya, seolah itu harta berharga. Hujan dan cerita rahasia. Suatu sore, hujan turun deras. Raka terjebak di koridor sekolah karena tidak membawa payung. Ia hampir putus asa, sampai mendengar langkah cepat mendekat. Lebih besar dari, kamu belum pulang. Lala berdiri di sana, membawa payung biru yang sama seperti hari pertama mereka bertemu. Raka tersenyum kecil. Kayaknya aku sering banget ditolong kamu. Lala nyengir. Ya udah.
Berarti aku pahlawan hujan, dong. Mereka berjalan beriringan menembus gerimis. Di bawah payung yang sempit itu, Raka memberanikan diri berkata pelan. Lebih besar dari, kalau suatu saat aku punya teman cewek pertama, aku pengen kayak kamu, baik, lucu, dan bikin nyaman. Lala menunduk, tidak menjawab, tapi senyum di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Hari itu menjadi awal dari sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan. Mereka berdua belum menyadari bahwa dunia kecil mereka di sekolah itu perlahan mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang disebut rasa. Bab 3. Janji di bawah pohon jambu. Hari itu, angin sore berembus pelan di halaman belakang sekolah. Burung-burung kecil beterbangan di antara ranting pohon jambu yang sudah sering jadi tempat mereka duduk berdua sepulang sekolah. Bagi Raka dan Lala, tempat itu bukan sekadar tempat berteduh, tapi semacam ruang kecil yang menyimpan rahasia. Sebuah permulaan, Raka duduk di bawah pohon itu lebih dulu, menunggu Lala yang sedang mengambil sesuatu di kelas. Ia memainkan ranting kecil di tangannya, sesekali menatap langit yang mulai berwarna jingga. Saat langkah pelan terdengar mendekat, ia tahu tanpa harus menoleh siapa yang datang. Lebih besar dari, maaf ya, nunggu lama. Suara itu lembut seperti biasa. Raka tersenyum. Enggak kok, aku juga baru aja duduk. Lala duduk di sampingnya, menaruh 2 buah jambu merah di antara mereka. Lebih besar dari, nih, aku dapat dari Bu Susi di kantin. Katanya ini jambu paling manis di pohon belakang rumahnya. Raka mengambil satu, menggigit pelan, lalu tertawa. Iya, manis banget. Lala memandangnya sekilas. Kayak siapa tuh? Raka terdiam sebentar, lalu menatap gadis di sebelahnya. Kayak yang ngasih. Lala tersipu. Kamu tuh, selalu aja bikin aku salah tingkah. Cerita tentang mimpi. Sore itu mereka bicara lama. Tentang cita-cita. Tentang keluarga. Bahkan tentang hal-hal kecil seperti kenangan masa TK. Raka bercerita kalau ayahnya sering pindah tugas. Dan itu membuatnya jarang punya teman dekat. Lala mendengarkan dengan penuh perhatian. Lalu berkata pelan. Lebih besar dari, kalau gitu, sekarang kamu udah punya, kan? Teman dekat yang gak akan pergi kemana-mana. Raka menatapnya lama, lalu mengangguk. Lebih besar dari, iya, aku punya. Ada keheningan sebentar. Lala menatap langit sore yang oranye keemasan. Kamu tahu, Rak, aku tuh suka banget langit sore. Karena langit sore itu nggak bisa lama. Indah, tapi cepat hilang. Raka menoleh, menatap wajahnya yang diterpa cahaya jingga. Tapi kalau kamu suka, berarti kamu akan nyari lagi besok, kan? Lala mengangguk pelan. Iya, mungkin. Sebuah janji kecil. Sebelum berpisah, Lala menggambar sesuatu kecil di tanah dengan ranting. 2 lingkaran kecil yang bersentuhan, seperti cincin. Lebih besar dari, kalau nanti kita naik kelas, kita masih duduk berdua. Ya, katanya sambil tersenyum. Raka menatap gambar itu, lalu berkata pelan. Lebih besar dari, iya, janji. Ia menumpukkan jarinya di atas gambar itu. Lala mengikuti. Mereka berdua tidak tahu bahwa janji kecil itu akan tersimpan lama di hati masing-masing. Lebih lama dari yang mereka kira. Ulangan dan rasa gugup. Beberapa minggu kemudian, ujian harian datang. Raka belajar sungguh-sungguh. Apalagi karena Lala yang selalu rajin. Mereka sering belajar bareng di perpustakaan. Namun, hari itu Lala tampak murung. Raka menyadarinya. Lebih besar dari, kamu kenapa? La, ada masalah di rumah. Lala menggeleng. Enggak, cuma, ayahku katanya mau pindah kerja ke Jember. Jadi mungkin semester depan aku ikut pindah. Raka terdiam. Dunia di sekelilingnya seperti berhenti sejenak. Lebih besar dari, kamu pindah sekolah. Lala menatapnya pelan. Belum pasti, tapi mungkin iya. Raka menunduk. Ia tidak tahu kenapa dadanya terasa sesak. Ia menatap jendela, lalu berkata lirih. Lebih besar dari, kalau kamu pindah, janji di bawah pohon jambu tadi gimana? Lala tersenyum kecil. Makanya, semoga ayah nggak jadi pindah. Biar janji itu nggak cuma jadi gambar di tanah. Hari hujan dan kenangan baru. Minggu berikutnya, hujan turun tanpa henti. Sekolah sepi karena sebagian siswa tidak masuk. Tapi Raka datang. Begitu juga Lala. Di sela hujan,
Mereka kembali duduk di bawah pohon jambu, kali ini tanpa bicara lama. Hanya suara hujan yang jadi musiknya. Lala bersandar di bahunya, sementara Raka menatap ke depan, berusaha menyimpan momen itu sekuat mungkin. Lebih besar dari, kalau nanti aku nggak ada di sekolah ini lagi. Kata Lala pelan, jangan sedih ya, aku pengen kamu ingat, bahwa aku pernah bikin hari-hari kamu seru. Raka menatapnya, enggak, aku nggak akan lupain, karena kamu bukan cuma bikin hari aku seru, tapi juga bikin hidup aku beda. Hujan semakin deras, tapi di bawah pohon jambu itu, dua anak SMP yang belum mengerti arti cinta sepenuhnya baru saja menulis kenangan kecil di hatinya masing-masing. Sebuah janji, sebuah pandangan, sebuah awal dari kisah panjang mereka. Bab 4, kabar pindah itu datang. Hari itu, langit pagi tampak muram. Awan kelabu menggantung di atas halaman sekolah. Raka datang lebih awal seperti biasa, tapi suasana hatinya berat. Ia belum melihat Lala sejak 3 hari lalu. Katanya izin karena ayahnya sedang ada urusan di luar kota. Ia berharap hari ini Lala masuk, supaya mereka bisa belajar bareng seperti biasa. Tapi ketika lonceng pertama berbunyi dan pintu kelas dibuka, gadis itu belum muncul juga. Raka menatap bangku kosong di sebelahnya. Lebih besar dari, kok sepi. Ya, gumamnya pelan. Bimo menepuk pundaknya. Katanya Lala lagi bantu orang tuanya pindahan. Rak, lebih besar dari, pindahan. Raka langsung menoleh cepat. Maksudnya, pindah rumah. Bimo mengangkat bahu. Nggak tahu juga. Aku dengar dari Nadia. Raka tak bisa fokus belajar hari itu. Tulisan di papan tulis seolah kabur. Suaranya guru terdengar jauh. Ia hanya menatap kursi kosong itu. Dan dalam hatinya, ada rasa cemas yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Surat yang tertinggal. Sepulang sekolah, Raka memutuskan ke rumah Lala. Rumah itu terletak di ujung gang kecil, tak jauh dari sekolah. Namun saat tiba di sana, pemandangan yang ia lihat membuat langkahnya berhenti. Di depan rumah, ada kardus-kardus besar, dan mobil pikap sedang menunggu di pinggir jalan. Beberapa orang mengangkat barang-barang, sementara Lala berdiri di depan pintu, mengenakan baju biru muda. Raka tercekat, lebih besar dari, Lala, suaranya hampir tak terdengar. Lala menoleh, tampak terkejut sekaligus sedih. Raka, kamu, datang juga. Raka menatap sekeliling, jadi beneran pindah. Lala menunduk, menggenggam ujung bajunya. Iya, ayah dapat tugas di Jember. Katanya cuma sementara, tapi harus ikut. Hening, Raka menatap tanah, lalu ke arah gadis di depannya. Kenapa kamu nggak bilang dari kemarin? Lala menghela napas pelan. Aku takut, nanti kamu sedih. Aku juga sedih, Rak. Raka ingin bicara banyak, tapi lidahnya keluh. Ada perasaan yang berat menekan dadanya. Sebelum ia sempat berkata apapun lagi, Lala mengeluarkan secari kertas kecil dari saku bajunya. Lebih besar dari, ini, buat kamu. Raka menerimanya. Surat itu terlipat rapi, diikat dengan pita kecil warna merah muda. Lebih besar dari, bukan nanti aja, ya. Setelah aku pergi, ia hanya bisa mengangguk. Mobil pikap mulai dinyalakan. Ibu Lala memanggil pelan dari dalam rumah. Lebih besar dari, Lala. Ayo, nak. Gadis itu tersenyum tipis, lalu melangkah mundur sambil melambaikan tangan. Lebih besar dari, jangan lupa janji di bawah pohon jambu. Ya. Mobil itu bergerak perlahan meninggalkan gang. Raka berdiri diam, memandangi debu yang terbang bersama angin sore, sampai suara mesin itu benar-benar hilang. Isi surat. Malamnya, di kamar yang remang, Raka membuka surat itu perlahan. Tulisan tangan Lala begitu rapi dan lembut. Lebih besar dari, Hai Raka, aku nggak tahu gimana bilangnya langsung. Jadi aku tulis aja di sini. Makasih ya, udah jadi teman yang paling baik. Aku senang banget kenal kamu. Kamu bikin sekolah ini nggak membosankan. Dan bikin aku berani ketawa lagi setelah lama ngerasa sendiri. Kalau nanti aku pindah, jangan lupa aku. Ya, aku nggak tahu kita bakal ketemu lagi atau nggak. Tapi aku percaya, pertemanan itu nggak hilang walau jauh. Kalau kamu lihat pohon jambu itu, ingat ya, di situ kita pernah janji. Janji buat nggak lupa satu sama lain. Lala, surat itu basah di bagian ujungnya.
Bukan karena air hujan, tapi karena air mata kecil yang jatuh dari mata Raka. Hari-hari tanpa Lala, hari-hari berikutnya terasa sunyi. Bangku di sebelahnya kini kosong. Tak ada lagi suara tawa kecil atau sapaan pagi yang membuatnya semangat belajar. Bimo dan Rizky mencoba menghibur, tapi Raka tahu ada sesuatu yang hilang dari hari-harinya. Kadang ia duduk sendirian di bawah pohon jambu sepulang sekolah. Angin sore berembus lembut, membuat dedaunan bergoyang. Ia menatap langit, lalu berbisik pelan. Lebih besar dari, aku nggak lupa. Lah, aku janji. Awal dari kerinduan, bulan berganti, dan tahun ajaran hampir berakhir. Raka mulai terbiasa belajar tanpa Lala, tapi kenangannya tetap melekat. Setiap kali ada jambu matang jatuh ke tanah, ia tersenyum kecil, mengingat tawa Lala yang selalu memarahi kalau ia memungutnya terlalu banyak. Sampai suatu hari, ia menerima kabar dari surat pos kecil, sebuah amplop dengan tulisan tangan yang sangat ia kenal. Lebih besar dari, untuk Raka Pradipta, dari Lala Putri Ayuningrum. Tangannya bergetar saat membuka, isinya singkat, tapi cukup membuat dadanya hangat. Lebih besar dari, aku di Jember sekarang. Sekolahnya bagus, tapi aku tetap ingat kamu dan pohon jambu kita. Semoga kamu tetap rajin belajar. Ya, kalau aku balik ke sini, aku mau lihat kamu udah jadi cowok pintar dan gak malu senyum. Dari teman lamamu, Lala. Raka tersenyum sambil menatap langit dari jendela kamarnya. Ia tahu, meskipun jarak memisahkan, janji kecil mereka tetap hidup di dalam hatinya. Dan di lubuk hati terdalam, ia berbisik, lebih besar dari, aku tunggu kamu. Lah, aku janji. Bab 5. Tahun-tahun yang sepi. Waktu berjalan cepat. Sudah 2 tahun sejak hari ketika mobil pikap membawa Lala pergi dari gang kecil itu. Kini Raka duduk di kelas 9, menjelang akhir SMP. Badannya lebih tinggi, suaranya sudah berat, dan rambutnya mulai sulit diatur. Tapi ada satu hal yang tidak berubah, kebiasaannya duduk di bawah pohon jambu setiap sore. Pohon yang tetap sama, pohon jambu itu masih berdiri kokoh di belakang sekolah. Setiap kali Raka lewat, ia akan berhenti sebentar, menatap ranting-rantingnya yang kini lebih rimbun. Daun-daun baru tumbuh, tapi bagi Raka, setiap dahan menyimpan satu kenangan, tawa, janji, dan kata-kata yang dulu terucap lirik. Bimo sering menggoda, lebih besar dari, Rak, kamu tuh tiap sore ke situ terus. Jangan-jangan pohonnya udah kamu pacarin. Ya, Raka hanya tertawa kecil, lebih besar dari, iya, pacarku manis, berbuah tiap musim. Jawabnya santai, walau dalam hatinya, senyum itu menyimpan rindu. Surat-surat yang berhenti datang. Awalnya, Lala masih sering mengirim surat. Setiap beberapa bulan, Raka akan menerima amplop kecil dengan gambar bunga di sudutnya. Kadang berisi cerita tentang sekolahnya di Jember, tentang teman barunya, atau tentang rindu kecil yang ia tulis dengan sederhana. Namun perlahan, surat itu mulai jarang datang. Sampai akhirnya, setahun terakhir, tak ada lagi kabar. Raka tetap menulis, meski tak tahu apakah surat-suratnya sampai. Di dalam laci mejanya, puluhan amplop menumpuk rapi, belum pernah ia kirim. Ia takut alamatnya sudah tak sama, tapi ia juga tidak tega membuangnya. Setiap surat ia tutup dengan kalimat yang sama, lebih besar dari, aku masih ingat janji di bawah pohon jambu, lah. Persahabatan yang menyembuhkan, walau Lala tak ada, hidup tetap berjalan. Bimo dan Rizky masih jadi teman dekatnya. Mereka sering nongkrong di warung bakso depan sekolah, bercanda soal nilai dan ujian. Lebih besar dari, Rak, nanti kalau lulus mau sekolah di mana? Tanya Rizky suatu sore. Raka menatap mangkoknya. Aku pengen lanjut di SMA Negeri 1 aja, biar deket dari sini. Bimo nyeletuk. Siapa tahu nanti si Lala balik, kan? Kamu bisa ketemu lagi. Raka hanya tersenyum tipis. Kalau jodoh, pasti ketemu lagi. Kalau enggak, ya biar kenangan aja yang tinggal. Perpisahan sekolah. Hari perpisahan kelas 9 tiba. Semua siswa berpakaian rapi. Suasana haru terasa di aula sekolah. Raka mendapat penghargaan, siswa teladan, sesuatu yang membuat ibunya bangga sekali. Namun di tengah sorak-sorai teman-teman,
Matanya masih sempat melirik ke jendela belakang aula, ke arah lapangan tempat pohon jambu berdiri sendirian. Setelah acara selesai, ia berjalan ke sana. Ia duduk di bawah pohon, menatap ke atas, lalu menulis sesuatu di batang kayu dengan ujung pena. Lebih besar dari tahun 2007 sampai tahun 2009. Raka dan Lala pernah di sini. Angin sore bertiup pelan, menggoyangkan dedaunan. Entah mengapa, rasanya seperti pohon itu mengerti. Surat terakhir, beberapa minggu setelah kelulusan, Raka membantu ibunya beres-beres rumah. Saat memindahkan tumpukan buku di lemari, ia menemukan sebuah amplop kecil terselip di antara majalah lama. Tulisan di depan amplop itu samar, tapi masih bisa terbaca. Lebih besar dari, untuk Raka. Maaf, baru bisa aku kirim. Dengan jantung berdebar, ia membuka perlahan. Tulisan tangan itu masih sama. Lebih besar dari, Raka. Aku minta maaf karena lama nggak kirim kabar. Kami sempat pindah rumah lagi, dan aku kehilangan alamatmu. Aku sekarang di Jember Kota, tapi aku nggak lupa kamu, pohon jambu, dan janji kita. Aku nggak tahu kapan bisa balik ke Banyuwangi. Tapi kalau suatu hari kamu masih ingat, aku harap kamu tetap jadi Raka yang aku kenal. Yang baik, sabar, dan suka ketawa kecil waktu gugup. Dari Lala. Raka menatap surat itu lama. Matanya berkaca-kaca, tapi ada senyum di bibirnya. Ia menatap langit, berbisik. Lebih besar dari, aku masih di sini. Lah, masih Raka yang dulu. Akhir masa SMP. Hari itu, Raka berjalan lagi ke sekolah untuk terakhir kalinya sebelum libur panjang. Ia membawa surat itu, duduk di bawah pohon jambu yang mulai berbuah. Ia menaruh surat Lala di tanah, lalu menutupnya dengan daun jambu, seolah menitipkannya kepada waktu. Lebih besar dari, kalau suatu saat dia balik, katanya pelan. Pohon ini pasti tahu harus cerita apa. Pohon jambu itu kini menjadi saksi bisu dari sebuah masa remaja yang manis, penuh tawa, tangis, dan rindu yang tidak pernah benar-benar pergi. Bab 6. Rahasia di balik senyuman. Hari-hari berlalu cepat sejak pertemuan itu. Arga mulai merasa bahwa hidup di sekolah barunya tidak seburuk yang ia bayangkan. Di antara tumpukan PR, canda teman-teman, dan kegiatan ekstrakurikuler, selalu ada satu hal yang membuat jantungnya berdetak sedikit lebih cepat, senyum Naya. Senyum itu muncul setiap pagi di gerbang sekolah, di sela jam istirahat, atau saat mereka kebetulan bertemu di koridor. Tidak selalu lama, tidak selalu disengaja, tapi cukup untuk membuat dunia Arga terasa lebih terang. Namun di balik semua itu, Arga mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Kadang, senyum Naya terlihat menyimpan sesuatu, seolah di balik tawa lembut itu, ada perasaan yang tidak sepenuhnya bahagia. Suatu sore, selepas pelajaran olahraga, Arga duduk di bangku taman sekolah sambil mengikat tali sepatunya yang lepas. Tiba-tiba, dari arah lapangan belakang, ia mendengar suara yang tidak asing, Naya. Tapi kali ini, suaranya terdengar pelan, seperti menahan tangis. Arga menoleh perlahan, di balik pohon mangga besar. Naya berdiri sendirian. Ia memegang ponsel di tangan, dan air matanya menetes pelan. Lebih besar dari, aku ngerti kok. Yah, tapi aku juga capek harus pindah terus. Aku udah janji sama mama mau serius sekolah di sini. Suara itu menggema pelan, membuat dada Arga terasa sesak. Ia tidak ingin menguping, tapi langkahnya tertahan. Hatinya berdebar keras, antara ingin menghampiri dan takut dianggap lancang. Ketika Naya menutup ponsel dan menyeka air matanya, Arga akhirnya memberanikan diri keluar dari balik pohon. Lebih besar dari, Naya. Gadis itu terkejut, buru-buru menunduk dan menghapus air matanya. Lebih besar dari, Arga. Kamu, dari tadi di sini. Arga menggeleng cepat. Lebih besar dari, enggak. Aku baru lewat. Tapi aku, dengar sedikit. Kamu enggak apa-apa. Naya tersenyum, meski matanya masih sembab. Lebih besar dari, hehe. Enggak apa-apa kok. Cuma, urusan keluarga. Arga menatapnya lama, lalu berkata pelan. Lebih besar dari, kalau kamu butuh teman cerita, aku bisa dengar. Aku nggak janji bisa bantu, tapi aku bisa dengerin. Untuk pertama kalinya,
Naya menatap Arga dengan mata yang benar-benar lembut. Bukan senyum manis di depan kelas, tapi senyum tulus, yang lahir dari rasa lega. Lebih besar dari, makasih ya, Arga. Sejak hari itu, mereka mulai lebih dekat. Setiap pagi, Naya sering menunggu Arga di depan gerbang sekolah. Mereka berjalan bersama ke kelas, saling bercerita hal-hal kecil, tentang pelajaran, tentang teman, bahkan tentang mimpi masa depan. Arga tahu, perasaannya sudah lebih dari sekadar kagum. Tapi setiap kali ia ingin mengungkapkan, sesuatu di dalam dirinya berkata, belum saatnya. Suatu hari, ketika mereka berdua duduk di perpustakaan, Naya tiba-tiba berkata lirih. Lebih besar dari, kamu tahu, Ga, aku mungkin gak lama di sekolah ini. Arga menatapnya terkejut. Lebih besar dari, maksud kamu, lebih besar dari, ayahku kerjaannya sering pindah-pindah. Dan sekarang, katanya dia bisa dapat penugasan baru di luar kota. Dunia Arga seolah berhenti sejenak. Semua canda, tawa, dan pertemuan yang baru saja dimulai terasa akan berakhir begitu cepat. Lebih besar dari, jadi, kamu bakal pindah. Belum pasti, tapi, aku takut. Arga menatap Naya, menahan napas. Lebih besar dari, kalau kamu pindah, aku bakal kangen banget. Naya tersenyum kecil, menunduk. Lebih besar dari, kamu lucu. Ga, baru juga kenal beberapa bulan. Udah ngomong gitu. Soalnya aku nggak mau kehilangan temen yang bikin sekolah jadi seru. Keduanya tertawa pelan, tapi di dalam hati, keduanya tahu, ada perasaan yang mulai tumbuh, pelan tapi nyata. Sore itu, saat mereka pulang bareng untuk pertama kalinya, Naya tiba-tiba berhenti di depan jalan bercabang. Lebih besar dari, Ga, ya, makasih udah bikin aku ngerasa betah di sini. Arga tersenyum. Lebih besar dari, aku juga makasih udah dikasih alasan buat semangat tiap pagi. Dan ketika mereka berpisah di pertigaan itu, matahari sore menyorot lembut, menandai permulaan sebuah kisah yang tak lagi sekadar pandangan pertama, tapi sudah berubah menjadi rasa yang tumbuh tanpa rencana. Bab 7. Saat jarak mulai menguji. Sejak kabar tentang kemungkinan Naya pindah, suasana hati Arga berubah. Ia mencoba tetap ceria seperti biasanya, tapi setiap kali melihat Naya tersenyum, ada rasa takut yang menghantui, takut kehilangan. Minggu-minggu berlalu, dan rumor di kelas semakin kuat. Beberapa teman mulai membicarakan bahwa ayah Naya benar-benar akan dipindah tugaskan ke Bandung. Arga berusaha menepisnya, tapi semakin hari, tanda-tandanya semakin nyata. Naya jadi sering terlihat termenung di jendela kelas. Tatapannya kosong, seolah pikirannya melayang jauh. Arga yang duduk dua bangku di belakangnya selalu memperhatikan diam-diam. Lebih besar dari, aku nggak sanggup kalau dia beneran pindah, batin Arga. Suatu siang, saat istirahat, Arga memberanikan diri menghampiri Naya di taman belakang sekolah. Lebih besar dari, Nay, kamu sibuk nggak? Nggak. Kenapa? Jalan bentar. Yuk. Mereka berjalan menyusuri koridor sekolah yang mulai sepi. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma bunga dari taman kecil di belakang lapangan. Lebih besar dari, aku dengar dari teman-teman, kamu beneran mau pindah? Tanya Arga pelan. Naya berhenti melangkah. Ia menunduk sebentar, lalu mengangguk. Lebih besar dari, iya, Ga. Kayaknya minggu depan. Jawaban itu membuat dada Arga terasa sesak. Seminggu, hanya seminggu lagi. Lebih besar dari, kok cepat banget. Ayah dapat surat keputusan baru. Aku juga nggak ngangka bakal secepat ini. Arga terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Hanya diam. Sementara angin sore berhembus di antara mereka, membawa keheningan yang berat. Lebih besar dari, aku sedih. Ga, kata Naya lirih. Aku udah betah di sini. Baru kali ini aku ngerasa punya tempat yang nyaman. Punya temen kayak kamu. Arga menatapnya, menahan perasaan yang bergejolak di dada. Lebih besar dari, kalau kamu pindah, aku nggak tahu gimana sekolah ini tanpa kamu. Naya tersenyum lemah. Lebih besar dari, jangan gitu, Ga. Aku juga nggak mau bikin kamu sedih. Lebih besar dari, aku nggak sedih. Cuma, nggak siap aja kehilangan. Beberapa hari berikutnya berjalan lambat. Setiap momen terasa berarti. Mereka duduk bersama di kantin.
belajar bareng di perpustakaan, dan bercanda seperti biasa. Tapi di balik tawa itu, ada kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Suatu sore, setelah Bel pulang, Arga menunggu Naya di depan gerbang sekolah. Lebih besar dari, Nay. Panggilnya. Naya menoleh, tersenyum. Lebih besar dari, kau belum pulang. Aku pengen nganter kamu pulang. Boleh. Naya mengangguk. Mereka berjalan berdua di trotoar yang teduh. Langkahnya perlahan, seolah ingin memperpanjang waktu bersama. Lebih besar dari, kamu tahu nggak, Nay? Apa? Dari pertama kali aku lihat kamu waktu hari pertama sekolah, aku ngerasa sesuatu. Naya menatapnya heran. Lebih besar dari sesuatu. Aku nggak tahu namanya apa, tapi rasanya bikin aku pengen ketemu kamu tiap hari. Wajah Naya memerah pelan. Ia tersenyum malu. Lebih besar dari, kamu bisa aja. Gak, aku serius. Keheningan menyelimuti mereka sejenak. Lalu Naya berkata pelan. Lebih besar dari, kalau aku nggak di sini nanti, kamu jangan sedih ya. Aku bakal tetap inget kamu. Lebih besar dari, aku juga bakal ingat kamu, Nay. Selalu. Malam itu, Arga menulis sesuatu di buku catatannya. Sebuah surat kecil, yang ia tulis dengan hati penuh perasaan. Lebih besar dari, untuk Naya. Terima kasih udah jadi bagian dari hari-hariku. Mungkin waktu kita sebentar, tapi aku nggak akan lupa. Aku nggak tahu kapan kita bakal ketemu lagi. Tapi kalau suatu hari kamu lihat langit sore dan mataharinya oranye, ingat ya, di tempat lain ada seseorang yang juga lihat langit itu sambil mikirin kamu. Ia menutup buku itu dengan hati bergetar. Keesokan harinya, Arga memberanikan diri memberikan surat itu pada Naya sebelum pelajaran dimulai. Ia tidak bicara banyak, hanya senyum dan mengulurkan amplop kecil berwarna biru muda. Lebih besar dari, ini buat kamu. Bacanya nanti aja. Naya menerimanya, menatap Arga dengan mata berkaca-kaca. Lebih besar dari, makasih, Ga. Dan di detik itu, keduanya tahu, meski jarak akan memisahkan, ada sesuatu yang telah tertanam di hati mereka. Sesuatu yang mungkin akan tetap tumbuh, bahkan saat mereka berada di dunia yang berbeda. Bab 8. Perpisahan yang tertunda. Hari yang ditakuti Arga akhirnya tiba, minggu terakhir sebelum Naya pindah. Udara pagi terasa berbeda, sekolah tampak sama seperti biasanya. Tapi di mata Arga, semuanya terasa lebih sepi. Bahkan tawa teman-teman di kelas tak lagi sehangat dulu. Naya duduk di bangku depannya, menatap buku tulisnya dengan wajah tenang. Tapi Arga tahu, di balik ketenangan itu, hatinya sedang bergejolak sama seperti dirinya. Lebih besar dari, Nay, panggil Arga pelan. Kamu beneran berangkat hari Minggu? Iya. Ga, tiketnya udah dibeli. Arga terdiam. Rasanya seperti mendengar pengumuman akhir dari sesuatu yang ia belum siap lepaskan. Siang itu, sekolah ramai dengan kegiatan lomba kebersihan kelas. Arga dan teman-temannya sibuk membersihkan papan tulis, mengepel lantai, dan menata bunga di jendela. Sementara itu, Naya sibuk menggambar sesuatu di papan belakang kelas. Lebih besar dari, Nay, kamu ngapain? Tanya Arga penasaran. Naya tersenyum, lalu melangkah ke samping. Di papan tulis itu, tertulis besar-besar dengan spidol warna-warni. Lebih besar dari, kenangan kelas 8B, tahun 2007. Dan di bawahnya, ada gambar kecil dua orang anak sedang berdiri di bawah pohon mangga, dengan langit jingga di atas mereka. Arga tertegun. Ia tahu itu bukan gambar sembarangan. Lebih besar dari, itu, kita ya. Hehe, bisa jadi. Arga tersenyum. Tapi dadanya terasa sesak. Ia tahu, gambar itu akan jadi kenangan yang tidak akan pernah pudar. Beberapa hari sebelum perpisahan, sekolah mengadakan acara kecil di aula. Semua siswa kelas 8 berkumpul, termasuk Naya yang duduk di baris depan bersama teman-teman perempuan. Ketika nama Naya disebut untuk memberikan pesan dan kesan, suasana mendadak hening. Naya berdiri di depan kelas, memegang mikrofon dengan tangan gemetar. Lebih besar dari, aku, makasih banget udah diterima di sini, katanya pelan. Awalnya aku takut pindah ke sekolah baru, tapi ternyata, aku nemu banyak teman yang baik. Aku bakal kangen banget. Suaranya bergetar.
Beberapa teman perempuan mulai menyeka air mata. Arga yang duduk di tengah aula menunduk, menggenggam tangannya kuat-kuat. Ketika Naya melanjutkan, pandangannya sempat bertemu dengan Arga. Lebih besar dari, dan, makasih juga buat seseorang yang udah bikin aku ngerasa berani. Kamu tahu siapa kamu? Hening. Beberapa teman langsung saling menatap, tapi Arga hanya tersenyum kecil. Ia tahu, kata-kata itu untuknya. Sore itu, setelah acara selesai, mereka duduk berdua di bangku taman sekolah. Tempat pertama kali mereka benar-benar bicara dari hati ke hati. Langit sore berwarna jingga, seperti biasa, seolah ingin ikut menyaksikan perpisahan itu. Lebih besar dari, Nay, kata Arga pelan. Kalau kamu udah di Bandung nanti, jangan lupa kabarin aku ya. Pasti, lebih besar dari, dan kalau kamu lihat langit sore kayak gini, aku bakal inget kamu. Potong Naya cepat, sambil tersenyum. Soalnya kamu yang bilang duluan. Mereka tertawa pelan, tapi tawa itu pelan-pelan berubah jadi diam. Naya menatap Arga lama, lalu berkata lirih, lebih besar dari, aku pengen bilang makasih, gak, karena kamu. Sekolah ini jadi tempat yang gak akan aku lupain. Arga menelan ludah, berusaha menahan air mata. Lebih besar dari, aku juga makasih, Nay. Karena kamu, aku belajar apa itu arti pandangan pertama. Keheningan menyelimuti mereka. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma rumput dan kenangan yang akan segera menjadi masa lalu. Malamnya, Arga tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamarnya. Teringat semua momen, senyum Naya, tawa di kantin, percakapan di perpustakaan. Ia tahu besok adalah hari terakhir. Dengan perasaan yang bercampur antara sedih dan pasrah, ia menulis satu pesan pendek di kertas kecil. Lebih besar dari, selamat jalan, Naya. Jaga dirimu di sana. Aku nggak akan lupa. Semoga suatu hari nanti kita bisa ketemu lagi. Ia melipat kertas itu, berniat memberikannya esok pagi, di hari perpisahan mereka. Namun ternyata, takdir berkata lain. Keesokan paginya, saat Arga sampai di sekolah, bangku Naya sudah kosong. Teman-teman bilang, Naya dan keluarganya berangkat lebih awal pagi itu. Arga terdiam lama di depan bangkunya, menatap meja yang masih ada coretan kecil berbentuk hati di sudutnya, tulisan tangan Naya. Lebih besar dari, belum sempat bilang selamat tinggal, bisiknya pelan. Ia menatap langit dari jendela kelas. Matahari pagi terasa hangat tapi menyakitkan. Dan saat angin berhembus pelan, selembar kertas biru kecil jatuh dari sela-sela buku Naya yang tertinggal di laci. Tulisan itu rapi dan manis. Lebih besar dari, untuk Arga. Aku nggak berani pamit langsung, takut nangis. Tapi aku mau kamu tahu. Aku seneng banget pernah kenal kamu. Jangan berhenti jadi kamu yang sekarang. Sampai ketemu di langit sore, ya. Air mata Arga menetes pelan di atas surat itu. Ia tersenyum sambil berbisik, lebih besar dari, sampai ketemu lagi, Naya. Bab 9. Surat dari Kota Bandung. 3 minggu telah berlalu sejak Naya pindah. Sekolah terasa begitu berbeda tanpa kehadirannya. Bangku depan kelas yang dulu selalu terisi kini dibiarkan kosong, seolah menunggu seseorang yang tak akan kembali dalam waktu dekat. Arga masih duduk di tempat yang sama setiap hari, menatap ke arah kosong itu. Kadang, ia tanpa sadar menulis nama, Naya, kecil-kecil di pojok buku catatannya. Ia tidak tahu kenapa, tapi setiap kali melakukannya, hatinya terasa sedikit lebih tenang. Suatu pagi, saat jam istirahat, Arga dipanggil oleh penjaga sekolah. Lebih besar dari, Arga, ada surat buat kamu di pos depan. Ia bingung, lebih besar dari, surat. Dari siapa? Pak, nggak tahu. Cuma tertulis dari Bandung. Jantung Arga langsung berdebar. Ia berlari ke ruang pos sekolah. Dan di sana ia melihat amplop kecil berwarna biru muda. Warna yang sama seperti surat yang dulu ia berikan pada Naya. Tangannya gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya, ada selembar kertas dengan tulisan yang sangat ia kenal. Lebih besar dari untuk Arga. Halo, Ga, gimana kabarmu di sana? Aku harap kamu tetap semangat belajar ya. Bandung dingin banget, tapi indah. Sekolah baruku juga lumayan seru, tapi nggak ada yang kayak kamu di sana.
Setiap sore aku masih sering lihat langit oranye. Dan setiap kali itu, aku ingat kamu. Kamu pernah bilang kalau kita bisa saling lihat langit sore. Itu artinya kita lagi mikirin satu sama lain, kan? Hehe, aku harap kamu nggak lupa sama aku. Aku nggak akan lupa juga. Salam dari kota hujan. Naya. Arga membaca surat itu berulang kali. Senyumnya perlahan muncul. Meski matanya terasa panas. Lebih besar dari. Dia masih ingat, bisiknya pelan. Hari itu, semangatnya kembali seperti dulu. Ia tersenyum saat teman-temannya bercanda. Dan bahkan mulai aktif lagi di kegiatan sekolah. Tapi setiap sore, ia akan naik ke atap rumahnya. Membawa buku kecil. Dan menatap langit oranye. Lebih besar dari, Nay, aku juga lihat langitnya. Katanya pelan. Seolah Naya bisa mendengarnya dari kejauhan. Beberapa minggu kemudian, surat kedua datang. Kali ini dengan sedikit gambar di sudutnya. Gambar dua orang anak di bawah pohon mangga. Sama seperti yang pernah Naya gambar di papan tulis dulu. Lebih besar dari Ga. Asteris aku baru aja dapat nilai bagus di ujian IPS. Hehe. Ingat nggak waktu kamu ngajarin aku bab peta Indonesia? Aku jadi ingat kamu terus pas ngerjainnya. Aku juga punya teman baru di sini. Namanya Rani. Tapi dia beda. Nggak cerewet kayak kamu. Tapi baik. Oh iya. Aku dengar katanya kamu menang lomba kelas bersih ya. Selamat. Aku bangga banget. Ga. Kamu pasti kerja keras buat itu. Asteris. Aku harap kamu tetap jadi Arga yang aku kenal. Yang selalu senyum walau kadang sembunyiin sedihnya. Sampai nanti ya, Naya. Malam itu, Arga menulis balasan di buku kecilnya. Ia belum tahu alamat rumah Naya. Jadi surat itu tidak pernah terkirim. Tapi ia tetap menulis. Seolah Naya akan membaca lewat angin sore. Lebih besar dari Hai Naya. Aku kangen. Sekolah masih sama. Tapi rasanya beda tanpa kamu. Aku sering lihat bangku depan kosong itu dan kebayang kamu lagi gambar atau nyoret-nyoret buku. Aku janji nggak akan lupa. Aku juga lihat langit sore tiap hari. Warnanya masih sama. Cuma bedanya kamu nggak di sini. Ia menutup buku itu dan menatap keluar jendela. Di kejauhan, matahari tenggelam di balik pepohonan, menciptakan cahaya jingga yang lembut. Lebih besar dari, kita masih di bawah langit yang sama, ucapnya pelan. Hari berganti minggu, bulan pun berlalu, surat demi surat datang dari Bandung. Kadang selembar, kadang dua lembar penuh tulisan tangan Naya yang indah. Ia bercerita tentang sekolah barunya, tentang kucing yang ia pelihara, tentang hujan yang turun hampir tiap sore. Dan di setiap surat, selalu ada satu kalimat yang sama di bagian akhir. Lebih besar dari, sampai ketemu di langit sore. Ya, Ga. Arga menyimpannya rapi di dalam kotak kayu kecil di kamarnya. Setiap kali ia merasa rindu, ia akan membuka kotak itu dan membaca ulang semuanya. Dari surat pertama sampai terakhir. Namun, di suatu pagi hujan deras bulan Desember, surat dari Bandung berhenti datang. Hari pertama tanpa kabar. Arga masih sabar. Minggu pertama, ia mulai cemas. Dan sebulan kemudian, ia benar-benar takut. Lebih besar dari, kenapa nggak ada kabar lagi? Gumamnya di depan meja belajar. Ia mencoba bertanya pada wali kelas, tapi tak ada yang tahu kabar keluarga Naya. Bahkan alamat rumah Naya di Bandung pun tidak tercatat di data siswa. Sejak hari itu, Arga hanya bisa menatap langit setiap sore, berharap Naya juga sedang menatap langit yang sama dari kejauhan. Lebih besar dari, Naya, kamu di mana? Namun, takdir belum selesai mempertemukan mereka, karena di balik jarak dan waktu, sebuah pertemuan yang tak terduga sedang menunggu, pertemuan yang akan mengubah segalanya. Bab 10. Hujan yang membawa kabar. Awal tahun 2008 datang bersama hujan yang seolah tak mau berhenti. Setiap sore, langit selalu mendung, dan rintik air jatuh tanpa henti di atap seng rumah Arga. Sudah 2 bulan berlalu sejak surat terakhir dari Naya datang. Tak ada kabar baru. Tak ada tulisan dengan tinta biru muda yang selalu membuat harinya berwarna. Kotak kayu kecil berisi surat-surat itu kini tersimpan di bawah meja belajar. Kadang Arga membukanya diam-diam malam hari, membaca ulang semuanya sambil berharap ada keajaiban yang membuat surat baru tiba di esok pagi.
Tapi pos tetap sepi. Hari itu, hujan turun sejak pagi. Sekolah menjadi lebih lengang. Arga duduk di tepi jendela kelas sambil menatap halaman yang becek. Suara rintik hujan di atap terasa seperti melodi sedih yang terus mengulang kenangan. Lebih besar dari Arga. Melamun lagi. Tanya Randy, sahabatnya, sambil menepuk bahunya. Heh, enggak. Cuma lihat hujan. Hujan mulu yang kamu liatin. Tapi mukamu kayak nungguin surat cinta. Hehe, Arga tersenyum hambar. Kamu masih mikirin Naya? Ya. Arga tidak menjawab. Ia hanya menatap jauh keluar jendela. Randy menghela napas dan menepuk bahunya pelan. Lebih besar dari, kalau jodoh. Nanti juga ketemu lagi, ga. Beberapa hari kemudian, Arga pulang sekolah dalam keadaan hujan deras. Payungnya robek di ujung, membuat sebagian bajunya basah kuyup. Begitu sampai rumah, ia melihat ibunya sedang membuka pintu sambil tersenyum. Lebih besar dari, ga. Tadi ada titipan buat kamu. Titipan? Dari siapa? Dari kurir pos. Katanya dari Bandung. Arga langsung terpaku. Tangannya gemetar saat menerima amplop itu. Sedikit basah karena hujan. Tapi tulisan di depannya masih bisa dibaca jelas. Lebih besar dari untuk Arga. Dari Naya. Ia buru-buru masuk ke kamarnya. Menyalakan lampu meja. Dan membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya, ada 2 lembar surat dan 1 foto kecil. Lebih besar dari Hai, ga. Maaf banget ya baru bisa nulis lagi. Aku sempat sakit beberapa minggu. Dan ternyata sinyal pos di sini sering telat karena banjir. Tapi aku baik-baik aja sekarang. Aku kangen banget sama semuanya. Kelas, taman, dan kamu. Di sini aku mulai terbiasa. Tapi kadang rasanya hampa. Aku nggak punya teman yang bisa bikin aku ketawa seaneh kamu. Kamu masih suka lihat langit sore, kan? Aku juga, tapi di sini sering hujan. Jadi aku lihat langitnya dari balik jendela. Kadang, warnanya masih sama, jingga. Kayak waktu kita duduk di taman sekolah. Aku kirim foto aku sama temen baruku, Rani. Dia orangnya lucu banget, tapi jangan cemburu ya, haha. Arga menatap foto itu. Naya tersenyum lebar, mengenakan seragam barunya. Berdiri di halaman sekolah dengan payung warna ungu. Di balik foto itu, ada tulisan kecil, lebih besar dari, biar kamu tahu. Aku masih senyum dengan alasan yang sama. Sore itu, Arga berdiri di halaman rumah sambil menatap langit yang perlahan cerah. Hujan sudah berhenti, menyisakan pelangi tipis di ufuk barat. Ia tersenyum, senyum yang sama seperti dulu, saat pertama kali melihat Naya di gerbang sekolah tahun lalu. Lebih besar dari, kamu masih ingat, Nay. Aku juga nggak lupa, hari-hari berikutnya terasa lebih ringan. Surat dari Bandung kini datang sebulan sekali, kadang 2. Mereka saling bertukar cerita, tentang ujian, guru galak, dan mimpi masa depan. Arga mulai bercerita tentang hobinya menggambar, sesuatu yang dulu tidak pernah ia berani tunjukkan pada siapapun. Lebih besar dari, aku pengen bisa gambar kayak kamu, Nay. Aku mau gambar kita di bawah langit sore. Dan Naya membalas dengan tawa lewat suratnya. Lebih besar dari, kalau kamu gambar aku jelek. Aku protes ya, ga. Namun, di antara semua tawa dan kisah di atas kertas itu, Arga menyadari satu hal. Ia tidak sekadar menunggu surat. Ia menunggu seseorang yang kini sudah menjadi bagian dari dirinya. Suatu malam, ia memandangi surat-surat itu. Lalu menulis di buku kecil yang dulu menjadi tempat rahasianya. Lebih besar dari Naya. Aku nggak tahu apa kamu ngerasain hal yang sama. Tapi aku tahu satu hal, aku nggak cuma kagum sama kamu. Aku sayang sama kamu. Ia menutup buku itu perlahan, menatap keluar jendela, di mana hujan turun lagi. Namun kali ini, ia tidak merasa sedih, karena ia tahu, di balik hujan di Bandung sana, mungkin Naya juga sedang menatap jendela yang sama, dengan perasaan yang sama. Beberapa minggu kemudian, surat dari Naya datang lagi. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di pojok atas kertas, ada gambar kecil, hati di dalam payung, dengan tulisan. Lebih besar dari, aku juga ngerasa hal yang sama, ga. Arga menatap tulisan itu lama, lalu tersenyum sambil menutup matanya.
Hujan kembali turun di luar sana, tapi hatinya terasa hangat. Bab 11. Janji di bawah langit jingga. Langit sore itu tampak berbeda. Tidak sepenuhnya cerah, tapi juga tidak mendung. Cahaya jingga menembus celah-celah awan, menimpa halaman sekolah yang mulai kosong. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah yang baru saja kering setelah hujan semalaman. Arga berdiri di tepi lapangan, menatap bangku kayu di bawah pohon flamboyan. Di sanalah dulu ia dan Naya sering duduk, tempat yang kini terasa sunyi, tapi masih menyimpan banyak kenangan. Sudah hampir setahun Naya pindah ke Bandung. Surat-surat mereka masih rutin datang, tapi akhir-akhir ini mulai jarang. Entah karena ujian sekolah, atau karena jarak yang perlahan membuat mereka saling kehilangan waktu untuk menulis. Namun hari itu, sesuatu terasa berbeda. Di antara buku pelajaran di dalam tasnya, Arga membawa satu surat, bukan dari Naya, tapi untuk Naya. Bukan surat biasa, ini adalah surat yang paling lama ia tulis, penuh coretan dan penghapus. Sampai akhirnya ia berani menuliskannya dengan tinta hitam rapi di kertas putih. Surat untuk Naya, lebih besar dari Hai, Naya. Aku nggak tahu kapan surat ini bakal kamu baca, tapi aku pengen kamu tahu satu hal. Setiap sore aku masih suka lihat langit, dan setiap kali jingga muncul, aku ingat kamu. Dulu kamu bilang, warna jingga itu warna antara perpisahan dan harapan. Aku nggak ngerti maksudmu waktu itu, tapi sekarang aku tahu. Ternyata warna itu sama kayak kita, belum berakhir, tapi juga belum bisa mulai lagi. Naya, aku janji, suatu hari nanti, aku bakal ketemu kamu lagi. Entah di mana, entah kapan, tapi aku mau kita duduk bareng di bawah langit jingga yang sama, bukan cuma di ingatan, tapi di dunia nyata. Sampai hari itu tiba, aku bakal terus belajar, terus tumbuh, dan terus nyimpen semua kenangan ini. Karena kamu bukan cuma pandangan pertama aku, tapi juga alasan kenapa aku mulai percaya sama cinta yang sederhana. Arga, setelah menulis surat itu, Arga menatap langit sekali lagi. Matahari mulai turun, dan langit berwarna oranye keemasan. Ia mengangkat tangannya, seolah ingin meraih cahaya itu. Lebih besar dari, Nai, tunggu aku. Ya, bisiknya pelan. Beberapa hari kemudian, Arga mengirimkan surat itu lewat kantor pos kecil di ujung jalan. Petugas pos sudah hafal dengannya. Lebih besar dari, Bandung lagi. Ya, ga, iya, Pak, rajin banget. Surat keberapa nih? Mungkin yang ke-20, Pak. Hebat. Semoga yang di sana ngebales juga ya. Arga hanya tersenyum kecil. Ia tahu, tak semua surat akan dibalas. Tapi menulis untuk Naya membuatnya merasa hidup. Waktu terus berjalan. Ujian kenaikan kelas semakin dekat. Arga mulai sibuk belajar. Sementara surat dari Naya semakin jarang datang. Namun, setiap kali ia mulai ragu, langit sore selalu menjadi pengingat bahwa ada seseorang di tempat lain yang pernah berbagi jingga bersamanya. Hingga suatu sore di bulan Desember, Arga sedang duduk di beranda rumah ketika tukang pos datang membawa satu amplop besar. Lebih besar dari, surat dari Bandung lagi. Ga, Arga buru-buru mengambilnya. Kali ini, amplopnya berbeda, lebih tebal dan di dalamnya ada sesuatu selain kertas. Ia membuka perlahan, dan menemukan sebuah foto Polaroid. Naya berdiri di bawah langit sore, dengan latar pepohonan yang tampak seperti taman sekolahnya yang baru. Di balik foto itu, ada tulisan tangan yang lembut, lebih besar dari, langit jingga hari ini cantik banget. Aku pengen kamu lihat juga. Aku juga janji, Ga, kalau kita udah gede nanti, aku bakal cari kamu. Sampai saat itu, simpen langit ini dulu buat aku. Malam itu, Arga memandangi foto itu lama sekali. Ia tempelkan di dinding kamarnya, tepat di atas meja belajar. Setiap hari, sebelum tidur dan sebelum berangkat sekolah, ia selalu menatapnya. Bukan sekadar foto, tapi janji. Janji dua hati muda yang tumbuh di bawah langit tahun 2007. Musim ujian datang dan pergi. Tahun berganti menjadi 2009. Arga naik kelas. Naya juga. Mereka semakin jarang berbalas surat, tapi keduanya masih menyimpan janji itu. Kadang, Arga berjalan di taman sekolah yang kini lebih rindang.
menatap bangku flamboyan tempat dulu mereka tertawa. Di hatinya, janji itu masih jelas. Lebih besar dari, suatu hari nanti, kita akan duduk di bawah langit jingga yang sama. Bab 12, Surat yang tak pernah sampai. Tahun 2009 sudah berjalan separuhnya. Arga kini duduk di bangku kelas 3 SMP. Rambutnya sedikit lebih panjang. Suaranya mulai berat. Dan wajahnya perlahan berubah. Bukan lagi anak laki-laki polos yang sering berlari di lapangan saat istirahat. Namun, di balik semua perubahan itu, satu hal tak pernah berubah. Ia masih menunggu surat dari Naya. Sudah hampir 3 bulan tidak ada kabar. Kotak surat di depan rumah selalu kosong. Dan setiap kali tukang pos datang, Arga selalu bertanya. Lebih besar dari, ada surat dari Bandung. Pak, belum ada. Gak, mungkin minggu depan ya. Tapi minggu berganti minggu. Tak ada yang datang. Suatu sore, Arga duduk di meja belajarnya sambil menatap foto Polaroid Naya yang tertempel di dinding. Ia masih ingat jelas tulisan di balik foto itu. Lebih besar dari, aku juga janji. Gak, kalau kita udah gede nanti, aku bakal cari kamu. Namun, semakin lama, kata-kata itu seperti perlahan memudar. Bukan dari kertasnya, tapi dari hatinya yang mulai diselimuti ragu. Ia mencoba menulis lagi, lebih besar dari hai, Nay. Udah lama banget ya kita nggak saling kirim surat. Aku nggak tahu kamu masih di alamat yang sama atau nggak, tapi aku tetap nulis. Karena cuma lewat ini aku bisa ngobrol sama kamu. Aku kangen banget, Nay. Sekarang aku udah kelas 3. Kalau inget dulu kita masih duduk di taman, rasanya kayak mimpi. Tapi aku tetap percaya, suatu hari nanti kamu bakal baca surat ini. Aku masih lihat langit sore, dan warnanya masih sama. Jingga, sama kayak dulu. Arga, ia melipat surat itu rapi, memasukkan ke amplop, menulis alamat Bandung yang sama seperti biasanya, lalu mengirimnya lewat pos. Hari berganti, minggu pertama berlalu, lalu minggu kedua, namun tetap tak ada balasan. Sampai suatu hari, saat Arga pulang sekolah, ia melihat ibunya berbicara dengan tukang pos di depan rumah. Raut wajah ibunya tampak bingung. Lebih besar dari, ada apa, Bu? Tanya Arga. Ini, Gak, surat kamu dikembalikan. Katanya alamatnya nggak ditemukan. Arga terdiam. Ia menatap amplop itu. Ada stempel merah besar bertuliskan, pengirim tidak dikenal, alamat tidak valid. Suratnya tidak pernah sampai. Malam itu, Arga duduk di kamarnya lama sekali. Hujan turun deras di luar, dan cahaya lampu kamar memantul di air mata yang jatuh diam-diam di pipinya. Ia memegang surat yang gagal terkirim itu seperti sedang memegang kenangan yang tak bisa lagi dijangkau. Lebih besar dari, kamu di mana, Nay? Bisiknya pelan. Kamu masih ingat aku? Enggak. Ia menatap langit malam lewat jendela yang berembun. Dulu, mereka berjanji di bawah langit jingga. Tapi sekarang, yang ada hanya langit hitam tanpa bintang. Waktu terus berjalan, bulan berganti, dan Arga mulai belajar menerima kenyataan bahwa mungkin Naya benar-benar telah pergi, bukan hanya dari kota, tapi dari kehidupannya. Namun, meski semua tampak hilang, ada sesuatu di dalam dirinya yang menolak untuk berhenti berharap. Suatu hari, ia memutuskan untuk pergi ke taman sekolah sendirian. Pohon flamboyan itu masih berdiri, tapi daunnya sudah jarang. Ia duduk di bangku yang dulu pernah mereka tempati. Di genggamannya, surat yang tak pernah sampai itu masih utuh. Ia menatap langit sore yang perlahan berubah jingga. Warna yang sama, langit yang sama, lebih besar dari, kalau kamu masih lihat langit yang sama, Nay, aku harap kamu juga ingat aku. Hari-hari berikutnya, Arga mulai menulis lagi. Tapi kali ini, suratnya tidak pernah dikirim. Ia menyimpannya di dalam buku catatan, seolah menulis untuk seseorang yang hanya bisa ia temui lewat kenangan. Lebih besar dari, hari ini aku dapat nilai bagus di ujian, Nay. Aku bantu ibu di rumah. Aku masih suka lihat langit sore. Satu demi satu surat menumpuk, hingga akhirnya menjadi 30 surat. Semuanya ditujukan untuk seseorang yang mungkin tidak akan pernah membalasnya. Namun anehnya, Arga merasa tenang setiap kali menulis. Seakan Naya masih di sana, membaca setiap kata dalam diam.
Suatu sore di bulan Maret, Arga duduk di beranda rumah sambil membaca kembali semua surat itu. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia tersenyum. Lebih besar dari, kalau ini memang akhir dari cerita kita. Nay, aku nggak nyesel. Karena aku pernah punya kenangan seindah ini. Ia menatap langit yang mulai memerah. Hujan sudah berhenti, dan cahaya jingga muncul di balik awan. Langit itu masih sama, hanya orangnya yang berbeda tempat. Namun, takdir ternyata belum selesai bermain. Beberapa minggu kemudian, saat Arga sedang membantu guru di ruang tu sekolah, seseorang mengetuk pintu dari luar. Lebih besar dari, permisi, saya murid pindahan. Ini ruangan tu, kan? Suara itu begitu familiar. Arga menoleh, dan untuk sesaat, dunia berhenti berputar. Gadis itu berdiri di ambang pintu, dengan rambut panjang terurai, dan senyum yang dulu hanya ia lihat lewat foto. Lebih besar dari, kamu, Arga, kan? Naya. Bab 13, pertemuan yang tak disangka. Udara sore itu seolah berhenti bergerak. Setiap detik terasa panjang dan berat, seakan dunia ingin memberi waktu bagi dua hati yang telah lama terpisah untuk benar-benar menyadari bahwa mereka akhirnya bertemu lagi. Arga berdiri terpaku di depan pintu ruang tu. Matanya menatap gadis yang kini sudah berbeda dari bayangan masa lalu. Naya kini tampak lebih dewasa. Rambutnya lebih panjang. Wajahnya sedikit lebih tirus. Tapi senyum itu, masih sama. Senyum yang dulu pertama kali membuat jantung Arga berdetak cepat di gerbang sekolah. Lebih besar dari, kamu, beneran Naya. Suara Arga bergetar. Iya, aku balik. Naya tersenyum pelan. Ayah pindah kerja lagi ke sini. Aku sekolah di sini mulai minggu depan. Arga tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menatapnya. Mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini bukan mimpi. Setelah bertahun-tahun menunggu surat yang tak pernah datang. Setelah malam-malam penuh doa dan rindu. Naya benar-benar ada di depan matanya. Beberapa saat kemudian, mereka duduk di taman sekolah. Tempat yang sama di bawah pohon flamboyan. Sore mulai menua, dan cahaya jingga kembali memantul di rambut Naya. Lebih besar dari, aku kira kamu udah lupa, kata Arga pelan. Naya menatapnya lembut. Enggak, aku malah yang takut kamu udah lupa aku. Gimana bisa, kamu aja masih jadi alasan kenapa aku suka langit sore, jawab Arga sambil tersenyum tipis. Naya tertawa kecil. Suara tawanya masih sama seperti dulu, ringan dan tulus. Mereka mulai bercerita tentang waktu yang hilang, tentang surat-surat yang tak sampai, tentang bagaimana hidup berjalan walau jarak memisahkan. Lebih besar dari, aku sempat nyari alamatmu lagi waktu di Bandung, kata Naya. Tapi rumahmu udah pindah katanya. Aku juga pernah kirim surat, tapi dikembaliin. Arga mengangguk. Aku juga pernah, Nay. Suratku balik dengan cap merah. Aku pikir kamu udah ngilang, potong Naya sambil tersenyum lembut. Aku juga pikir kamu udah berhenti nulis. Aku nggak pernah berhenti, cuma, udah nggak aku kirim lagi. Arga membuka tasnya, mengeluarkan satu bundel surat yang diikat dengan pita biru tua. Lebih besar dari, ini semua buat kamu. Naya menatap surat-surat itu lama. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia menyentuhnya perlahan. Seperti takut merusak sesuatu yang sangat berharga. Lebih besar dari, kamu, masih nyimpen semuanya. Iya, setiap kali aku nulis, rasanya kayak kamu masih di sini. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma bunga flamboyan yang mulai bermekaran. Naya menatap langit yang mulai jingga, lalu berkata pelan, lebih besar dari, kayaknya langit kita masih sama, ya. Arga tersenyum, masih, kayak waktu kita janji dulu. Janji di bawah langit jingga. Lanjut Naya. Aku ingat, mereka terdiam sejenak. Suasana terasa begitu damai. Tak ada lagi jarak. Tak ada lagi surat yang tak sampai. Hanya dua orang yang pernah kehilangan waktu. Kini duduk berdampingan di tempat yang dulu menyatukan mereka. Saat matahari mulai tenggelam, Naya berdiri dan menatap Arga. Lebih besar dari, kamu masih suka gambar. Arga terkejut, lalu tertawa kecil. Masih, aku malah sering gambar kamu. Tahu nggak? Gambar aku. Iya, dari ingatan. Tapi nggak pernah sesempurna aslinya. Wajah Naya memerah.
Ia menunduk sambil tersenyum malu. Lebih besar dari, kamu nggak banyak berubah, gak? Kamu juga, cuma, lebih cantik sekarang. Ucapan itu membuat suasana mendadak hening. Naya hanya tersenyum, menatap mata Arga sebentar, lalu memalingkan pandangannya ke langit yang makin jingga. Lebih besar dari, aku senang balik ke sini, kata Naya pelan. Kayak semua hal yang pernah hilang, akhirnya pulang lagi. Arga mengangguk. Aku juga, Nay. Rasanya kayak dunia baru aja benerin sesuatu yang lama rusak. Langit sore berubah perlahan menjadi keemasan. Burung-burung terbang pulang. Dan suara riuh anak-anak di lapangan terdengar samar. Namun bagi mereka berdua, waktu seolah berhenti di bangku kecil itu. Tempat di mana semuanya pernah dimulai. Sebelum berpisah, Naya menatap Arga dengan tatapan dalam. Lebih besar dari, gak. Besok sore. Kamu ke taman ini lagi ya? Aku mau kasih sesuatu. Arga menatapnya penasaran. Apa? Rahasia? Jawab Naya sambil tersenyum. Lalu melangkah pergi. Arga hanya bisa menatap punggungnya menjauh. Dengan hati yang kembali berdebar seperti dulu. Seperti saat pertama kali ia melihat Naya di gerbang sekolah. Tahun 2007. Malam itu, Arga tidak bisa tidur. Ia memandangi surat-suratnya yang kini sudah terbaca oleh Naya. Lalu menatap foto lama yang masih menempel di dinding. Lebih besar dari, kamu balik beneran. Nay, katanya pelan, sambil tersenyum. Langit malam di luar jendela tampak cerah. Bintang-bintang bersinar, seakan ikut tersenyum menyambut pertemuan dua hati yang akhirnya menemukan jalannya kembali. Bab 14, Hadiah dari Naya. Keesokan harinya, langit cerah dengan awan putih berarak pelan. Angin berhembus lembut membawa aroma bunga flamboyan yang mulai bermekaran di halaman sekolah. Arga datang lebih awal dari biasanya, mengenakan seragam rapi dan membawa buku gambar di tangan. Jantungnya berdebar, bukan karena pelajaran, tapi karena janji Naya semalam. Ia tak tahu sesuatu yang dimaksud Naya itu apa, tapi entah mengapa hatinya terasa ringan sejak semalam. Jam pulang sekolah tiba. Siswa-siswa lain berlarian menuju gerbang, tapi Arga berjalan pelan ke taman sekolah. Bangku di bawah pohon flamboyan sudah menunggu, dan di sana, seperti yang ia duga, Naya sudah duduk, menatap langit sore. Rambutnya tertiup angin, dan mata Naya tampak memantulkan cahaya jingga yang lembut. Pemandangan itu membuat Arga diam sejenak, takut kalau gerakan kecil bisa menghapus momen itu. Lebih besar dari, datang juga. Ya, kata Naya tanpa menoleh. Aku janji, kan, jawab Arga sambil duduk di sebelahnya. Mereka sama-sama terdiam sebentar, menikmati suara daun yang berjatuhan di tanah. Lebih besar dari, jadi, apa yang mau kamu kasih ke aku? Tanya Arga penasaran. Naya menatapnya sebentar, lalu tersenyum kecil. Dari dalam tasnya, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna coklat muda, diikat dengan pita jingga. Lebih besar dari, ini buat kamu. Arga menerimanya perlahan. Apa ini? Buka aja. Ia membuka pita perlahan, mengangkat tutup kotaknya, dan matanya langsung membulat. Di dalamnya, ada sebuah gelang kulit sederhana dengan ukiran kecil bertuliskan. Lebih besar dari 2007, pandangan pertama. Arga memandang gelang itu lama. Suaranya tercekat. Lebih besar dari, kamu, ingat. Tentu. Kata Naya lembut. Aku pesan itu waktu masih di Bandung. Aku pikir kalau suatu hari kita ketemu lagi, aku mau kasih ini langsung ke kamu. Arga tersenyum, tapi senyum itu cepat berubah jadi tatapan hangat penuh perasaan yang tak bisa disembunyikan. Lebih besar dari, aku bahkan nggak tahu harus ngomong apa. Aku pikir, aku udah kehilangan semua kenangan itu. Enggak, jawab Naya pelan. Kenangan nggak pernah hilang. Cuma sembunyi di tempat yang tepat sampai waktunya tiba. Angin sore bertiup, membawa daun flamboyan jatuh di antara mereka. Arga mengikat gelang itu di pergelangan tangannya. Lebih besar dari, sekarang kamu nggak boleh lupa lagi, kata Naya sambil tersenyum. Kalau aku lupa, kamu yang ingetin, balas Arga. Mereka tertawa kecil, suasana terasa hangat. Seperti dulu, tapi kali ini lebih tenang, lebih dalam. Lebih besar dari, kamu tahu nggak, Nay, kata Arga tiba-tiba, aku masih simpen semua suratmu.
bahkan yang udah pudar tintanya. Naya tersenyum samar. Aku juga. Surat-suratmu yang dulu selalu aku baca kalau aku kangen. Kamu masih kangen? Masih. Jawab Naya singkat. Keduanya terdiam lagi. Tapi diam itu tidak canggung. Justru seolah mereka berbicara lewat tatapan. Langit mulai berubah jingga. Matahari tenggelam perlahan. Memantulkan warna oranye keemasan di mata mereka berdua. Naya menatap langit itu. Lalu berkata pelan. Lebih besar dari... Dulu kita janji, kalau udah gede, kita bakal ketemu di bawah langit jingga, kan? Iya, jawab Arga, suaranya bergetar. Dan sekarang, janji itu beneran kejadian. Naya mengangguk, menatapnya dalam-dalam. Lebih besar dari, aku senang, gak? Karena ternyata janji yang sederhana bisa bertahan selama itu. Arga mengambil buku gambarnya dari tas, membuka halaman terakhir, dan mulai menggambar cepat. Naya memperhatikan dengan rasa penasaran. Beberapa menit kemudian, ia memutar buku itu ke arah Naya. Di halaman itu tergambar dua orang duduk di bawah pohon flamboyan. Langit di atas mereka berwarna jingga, dan sebuah gelang kecil di antara tangan mereka. Naya menatap gambar itu dengan mata yang mulai berair. Lebih besar dari, kamu, masih sama kayak dulu. Masih bisa bikin semuanya terlihat indah. Cuma karena kamu masih jadi inspirasinya. Jawab Arga pelan. Sore itu berakhir dengan senyum dan rasa tenang yang tak bisa dijelaskan. Mereka berjalan pulang bersama, melewati gerbang sekolah yang dulu menjadi tempat pandangan pertama mereka. Di langkah terakhir sebelum berpisah, Naya menatap Arga dan berkata, lebih besar dari, kita udah ketemu lagi, gak? Sekarang jangan hilang lagi, ya. Arga mengangguk pelan, aku nggak akan pergi kemana-mana, Nay. Malam harinya, Arga duduk di kamarnya sambil menatap gelang di pergelangan tangannya. Ia tersenyum. Semua penantian, semua surat, semua hujan dan rindu, ternyata bukan sia-sia. Langit malam tampak cerah, dan bulan memantulkan cahaya lembut di meja belajarnya. Arga membuka buku hariannya dan menulis satu kalimat. Lebih besar dari, hari ini, aku kembali menemukan alasan kenapa dulu aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Bab 15. Di antara waktu dan rasa. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa berbeda. Sekolah yang dulu tampak biasa, kini terasa penuh warna bagi Arga. Setiap pagi ia datang lebih awal, hanya untuk bisa melihat Naya melangkah melewati gerbang sekolah. Sama seperti dulu, di tahun 2007 saat segalanya dimulai. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Mereka bukan lagi anak-anak yang cuma tahu tawa dan surat-surat manis. Sekarang, mereka mulai tumbuh, dan bersama pertumbuhan itu, perasaan pun ikut berubah. Di taman sekolah, di bawah pohon flamboyan, mereka sering duduk berdua setelah jam pelajaran selesai. Naya dengan bukunya, Arga dengan pensil dan buku gambar. Kadang mereka tidak bicara apa-apa, hanya diam, tapi diam itu nyaman. Lebih besar dari, kamu masih suka gambar? Tanya Naya suatu sore. Masih, tapi sekarang, yang aku gambar cuma satu hal. Apa itu? Langit sore, karena di situ ada kamu. Naya tertawa kecil, tapi pipinya memerah. Lebih besar dari, kamu tuh. Gak, ngomongnya kayak di surat-suratmu dulu. Mungkin karena aku belum selesai nulis surat terakhir buat kamu. Jawab Arga sambil menatapnya lembut. Hening, hanya suara angin dan gemerisik daun flamboyan yang jatuh di antara mereka. Tapi di balik hening itu, ada sesuatu yang tak terucap, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rindu. Waktu berjalan cepat, mereka berdua kini duduk di kelas 3, dan ujian akhir sudah di depan mata. Setiap hari, pembicaraan mereka mulai bergeser, dari kenangan masa lalu menjadi pertanyaan tentang masa depan. Lebih besar dari, kamu mau lanjut sekolah kemana? Gak? Tanya Naya di sela belajar bersama di perpustakaan. Aku pengen ke SMA negeri di kota. Katanya bagus buat yang suka seni. Kamu, aku mungkin ikut ayah keluar kota lagi. Tapi belum pasti. Arga langsung menatapnya. Luar kota lagi. Naya mengangguk pelan. Ayah dapat tawaran kerja baru di Surabaya. Suasana langsung berubah hening. Arga tidak tahu harus berkata apa. Baru saja mereka dipertemukan lagi. Kini bayangan perpisahan datang untuk kedua kalinya.
Malam itu, Arga duduk di kamar dengan perasaan kosong. Di tangannya masih melingkar gelang dari Naya. 2007 pandangan pertama. Ia memandanginya lama, lalu membuka buku hariannya. Lebih besar dari, Naya mungkin akan pergi lagi. Aku nggak tahu harus gimana. Tapi kalau pertemuan pertama bisa terjadi setelah bertahun-tahun, mungkin pertemuan kedua juga bisa. Kalau takdir masih sayang sama kita. Ia menutup bukunya perlahan, lalu menatap langit malam yang cerah di luar jendela. Bintang tampak berkelap-kelip, seperti sedang menghiburnya dalam diam. Keesokan harinya, Naya tampak lebih pendiam dari biasanya. Di kelas, ia jarang bicara. Saat istirahat, ia hanya menatap keluar jendela. Arga tahu, gadis itu sedang menyimpan sesuatu. Setelah sekolah, mereka kembali ke taman. Langit sore mulai berubah jingga, sama seperti waktu-waktu berharga yang selalu mereka habiskan di tempat itu. Lebih besar dari, kalau aku beneran pindah, kamu bakal nyari aku lagi nggak? Arga menatapnya lama, lalu tersenyum. Aku nggak perlu nyari, karena aku tahu di mana aku bisa nemuin kamu. Di mana? Di setiap langit jingga yang aku lihat. Naya tertunduk. Air matanya jatuh pelan di tangannya. Arga menatapnya, lalu mengulurkan tangan, menghapus air mata itu dengan lembut. Lebih besar dari, Nay, aku nggak bisa janji kamu bakal selalu di sini. Tapi aku janji satu hal. Apa? Rasa ini nggak akan berubah. Meskipun waktu dan jarak nyoba ngambil semuanya lagi. Hening lagi. Tapi kali ini, hening itu bukan karena canggung, melainkan karena perasaan yang terlalu besar untuk diucapkan. Naya menatap gelang di tangan Arga, lalu berbisik. Lebih besar dari, kalau gitu, aku juga janji. Kalau aku ngeliat langit jingga, aku bakal inget kamu. Dan aku bakal tersenyum. Kayak sekarang. Hari mulai gelap. Mereka berjalan pulang bersama. Pelan, tanpa banyak kata. Hanya suara langkah dan detak jantung yang saling bersahut di antara senja yang perlahan hilang. Setibanya di depan rumah Naya, Arga berhenti. Lebih besar dari, sampai besok, Nay. Sampai besok, tapi di hati mereka, keduanya tahu, mungkin besok bukan berarti selamanya. Malam itu, Arga menatap foto Polaroid Naya di dinding kamarnya. Ia tersenyum tipis, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Lebih besar dari, kalau ini cuma ujian waktu, aku siap. Langit di luar jendela berwarna ungu tua, sisa-sisa jingga masih menggantung di ufuk barat. Dan di situ, entah mengapa, Arga merasa, Naya juga sedang menatap langit yang sama. Bab 16, hari terakhir di sekolah. Langit pagi itu mendung, awan kelabu menggantung di atas atap sekolah. Seolah tahu bahwa hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah hari terakhir mereka di SMP. Semua murid sibuk menandatangani seragam, menulis pesan-pesan lucu, menggoda, atau sekadar menulis semoga sukses. Tapi di sudut taman belakang sekolah, tempat di mana kisah ini bermula, Arga hanya duduk diam, memandangi halaman yang perlahan kosong. Di tangannya tergenggam sebuah kertas kecil, surat yang sudah ia tulis semalam. Surat terakhir, untuk Naya. Dari kejauhan, ia melihat Naya datang. Rambutnya dikepang dua, wajahnya masih sama, teduh dan lembut. Tapi kali ini, di balik senyumnya, ada kesedihan yang tidak bisa ia sembunyikan. Lebih besar dari, kamu nggak nulis-nulis di baju teman-teman? Tanya Naya, mencoba membuka suasana. Enggak, jawab Arga sambil tersenyum kecil. Aku nunggu kamu. Naya duduk di sampingnya, menatap halaman kosong di depan mereka. Suasana sunyi, hanya ada angin yang berhembus pelan, membawa aroma kenangan yang terlalu banyak untuk dihitung. Lebih besar dari, besok aku berangkat. Ucap Naya pelan. Ke Surabaya. Naya mengangguk. Cepat banget ya, rasanya baru kemarin kita ketemu lagi, kata Arga, berusaha tersenyum meski suaranya berat. Iya, cepat banget. Hening lagi. Arga menatap wajah Naya, ingin mengingat setiap detailnya, setiap garis senyum yang mungkin tak akan ia lihat lagi untuk waktu lama. Lebih besar dari, Nay. Kalau aku kirim surat lagi, kamu bakal baca. Naya menatapnya lembut. Selalu, Arga mengeluarkan surat kecil dari sakunya dan memberikannya pada Naya.
Kertas itu sudah sedikit kusut, tapi lipatannya rapi, seolah dijaga dengan hati-hati. Lebih besar dari, ini surat terakhirku di sekolah ini. Tapi mungkin bukan surat terakhir buat kamu. Boleh aku buka sekarang? Nanti aja, baca pas kamu udah di perjalanan. Naya menerima surat itu, menatapnya lama, lalu memeluknya di dada. Lebih besar dari, makasih, Ga. Buat apa? Buat semuanya. Buat hari pertama. Buat surat-surat waktu dulu. Buat semua hal yang bikin aku senyum lagi. Suasana mulai riuh. Tanda acara perpisahan akan segera dimulai. Mereka berjalan ke aula bersama. Tapi langkah Arga terasa berat. Setiap langkah terasa seperti menghitung waktu menuju akhir. Guru-guru memberi pidato. Siswa-siswi saling tertawa, bernyanyi, menangis, berfoto. Tapi bagi Arga, semuanya terdengar samar. Yang ada di pikirannya cuma satu. Waktu terus berjalan. Dan Naya akan pergi. Setelah acara selesai, mereka kembali ke taman belakang untuk terakhir kali. Pohon flamboyan menjatuhkan bunga-bunganya. Sama seperti dulu, hanya saja kini suasananya berbeda. Naya memegang gelang yang dulu ia berikan, lalu melepasnya dari pergelangan tangannya. Lebih besar dari, sekarang giliranku ngasih kamu sesuatu. Ia menggenggam gelang itu dan mengikatnya di tangan Arga. Lebih besar dari, biar kamu ingat, bahwa aku nggak benar-benar pergi. Aku cuma pindah tempat aja. Air mata Arga menetes tanpa bisa ia tahan. Lebih besar dari, Nay, jangan nangis. Ga, bukannya kamu yang bilang dulu, kalau pertemuan pertama aja bisa terjadi, pertemuan kedua pasti bisa juga. Arga mengangguk, meski suaranya tercekat. Lebih besar dari, aku tunggu kamu, Nay, di langit jingga, dan aku bakal nyari kamu. Di setiap langit yang sama, mobil keluarga Naya sudah menunggu di depan gerbang sekolah. Teman-teman sudah berpamitan. Tinggal mereka berdua yang belum bisa beranjak. Langit sore berwarna jingga, sama seperti kenangan yang mereka bicarakan. Lebih besar dari, dadah, Ga, dadah, Nay. Naya masuk ke mobil, membuka jendela, lalu melambaikan tangan sambil tersenyum. Mobil perlahan melaju, meninggalkan debu dan perasaan yang menggantung di udara. Arga berdiri di sana lama, hingga mobil itu tak lagi terlihat. Ia menggenggam gelang di tangannya, lalu memandang langit. Lebih besar dari, selamat jalan, Naya. Sampai ketemu lagi. Malamnya, Arga membuka buku harian dan menulis. Lebih besar dari, hari ini, aku kehilangan seseorang lagi. Tapi bedanya, kali ini aku nggak sedih seperti dulu. Karena aku percaya, setiap pandangan pertama akan menemukan jalannya lagi. Di waktu yang tepat. Di luar, langit malam bersih, bintang bertaburan, seolah memberi janji bahwa tak ada perpisahan yang benar-benar berakhir. Bab 17, Surat dari Surabaya. Sudah 2 minggu sejak Naya pergi. Sekolah terasa lebih sepi dari biasanya. Tanpa suara tawa. Tanpa tatapan mata yang mencuri perhatian dari bangku belakang. Tanpa kehadiran seseorang yang membuat alasan untuk datang lebih pagi. Arga masih duduk di bangku yang sama setiap istirahat. Di taman belakang sekolah yang kini hanya diisi suara burung dan angin. Kadang ia menatap kursi kosong di sebelahnya dan membayangkan Naya sedang duduk di sana, membaca buku sambil sesekali melirik ke arahnya. Hidup terus berjalan, tapi rindu membuat waktu terasa lambat. Sampai suatu siang, seorang tukang pos datang ke rumah Arga, membawa amplop berwarna krem, dengan tulisan tangan yang sangat ia kenal. Lebih besar dari, untuk, Arga Prasetya, dari, Naya Putri Ayuningrum. Arga menatap nama itu lama. Tangannya gemetar saat membuka lipatan kertasnya. Harumnya masih sama, wangi bunga kertas yang lembut. Seperti dulu saat mereka masih di sekolah. Ia mulai membaca, surat dari Naya, tanggal 10 Juli tahun 2010. Lebih besar dari hai, Arga. Kalau kamu baca surat ini, berarti aku sudah mulai terbiasa dengan kehidupan baruku di Surabaya. Tapi jujur aja, semuanya terasa beda. Sekolahnya besar, teman-temannya banyak, tapi nggak ada satupun yang bisa bikin aku tertawa kayak waktu sama kamu. Setiap kali aku lihat langit jingga dari jendela kamarku, aku selalu ingat kamu bilang, aku nggak perlu nyari kamu, karena aku tahu di mana aku bisa nemuin kamu.
Dan benar, aku nemuin kamu di sana. Aku masih simpan surat-surat lama kita. Ga. Kadang aku baca ulang semuanya kalau lagi rindu. Aneh ya. Dari semua hal yang berubah, rasa ini nggak ikut berubah. Kayak waktu berhenti cuma buat kenangan kita. Oh iya, aku mulai ikut ekstrakurikuler teater di sini. Katanya aku lumayan bagus. Loh, tapi kalau kamu yang lihat, mungkin kamu bakal bilang aku masih suka lupa dialog kayak dulu. Aku nggak tahu kapan kita bisa ketemu lagi. Tapi aku yakin, semesta pasti nyiapin caranya. Mungkin bukan sekarang, tapi nanti, di waktu yang lebih tepat. Sampai saat itu datang, tolong jangan berhenti gambar langit sore, ya. Karena aku akan terus ngeliat langit yang sama dari sini. Salam dari jauh. Naya. Arga menutup surat itu perlahan. Air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena hangat. Ia menatap langit sore yang mulai berwarna oranye dari jendela kamarnya. Lebih besar dari, kamu masih ingat, Nai. Dan aku juga masih di sini. Ia mengambil buku gambarnya, membuka halaman baru, dan mulai menggambar. Bukan hanya langit sore, tapi juga dua siluet kecil. Seorang cowok dan cewek duduk di bawah pohon flamboyan, dikelilingi bunga-bunga jatuh. Hari-hari berikutnya, mereka mulai saling berkirim surat. Seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Setiap amplop dari Naya selalu membuat hari Arga terasa hidup kembali. Ia menulis balasan dengan rapi, menceritakan hal-hal kecil, tentang guru baru, teman-teman, tentang taman yang kini jadi tempatnya melukis setiap sore. Surat demi surat membentuk jarak yang tak lagi terasa jauh. Meski raga mereka terpisah ratusan kilometer, hati mereka tetap berjalan berdampingan di atas baris-baris kata yang saling mengisi. Hingga suatu sore, Naya mengirimkan surat berbeda. Amplopnya sedikit tebal, dengan pita kecil di ujungnya. Ketika Arga membukanya, ia menemukan selembar foto Naya di atas panggung teater, sedang tersenyum lebar dengan bunga flamboyan di tangannya. Di belakang foto itu tertulis tulisan tangan yang membuat dada Arga bergetar. Lebih besar dari, aku menang lomba teater. Gak, tapi bukan itu yang mau aku bilang. Aku cuma mau bilang, waktu aku berdiri di panggung, aku ngerasa kamu ada di antara penonton. Dan entah kenapa, aku nggak gugup sama sekali. Arga menatap foto itu lama. Ia tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak lama, hatinya benar-benar damai. Lebih besar dari, aku juga ngerasa gitu, Nai. Mungkin aku beneran di sana. Dalam doa yang kamu dengar, malam itu, ia menulis surat balasan. Tulisannya panjang, penuh cerita dan rasa. Surat untuk Naya, tanggal 1 Agustus tahun 2010. Lebih besar dari Nai, aku senang banget kamu bisa tampil di panggung lagi. Kamu selalu suka cerita. Selalu berani tampil di depan banyak orang. Dulu waktu kamu latihan pidato aja aku udah tahu. Kamu punya sesuatu yang gak semua orang punya. Aku gak tahu kapan kita ketemu lagi. Tapi aku mulai yakin, rasa ini gak cuma tentang pandangan pertama. Ini tentang setiap langkah yang kita ambil setelahnya. Aku akan terus nunggu kamu. Bukan karena aku gak bisa lanjut hidup tanpa kamu. Tapi karena kamu adalah bagian dari hidup itu sendiri. Tetap tersenyum. Nai, aku di sini. Di bawah langit yang sama. Arga, dan begitulah mereka bertahan. Melalui surat, cerita, dan mimpi. Mereka tumbuh. Tapi tidak pernah benar-benar kehilangan satu sama lain. Langit jingga menjadi saksi. Bahwa kadang cinta tidak butuh jarak dekat untuk tetap hidup. Cukup selembar surat. Sepotong harapan. Dan dua hati yang masih percaya. Bab 18. Janji di langit jingga. 3 bulan sudah berlalu sejak surat pertama datang dari Surabaya. Kini, di dinding kamar Arga, berjejer rapi amplop-amplop berwarna krem, semuanya dari Naya. Setiap surat punya ceritanya sendiri, tawa, keluh kesah, kerinduan, dan mimpi. Namun satu hal yang selalu sama, setiap surat selalu ditutup dengan kalimat. Lebih besar dari, sampai ketemu di langit jingga. Ya, ga. Kata-kata itu menjadi doa yang hidup di hati Arga. Dan doa itu akhirnya menemukan jalannya sendiri. Suatu sore di bulan November, Arga sedang menggambar di taman belakang sekolah yang dulu mereka cintai. Ia membawa buku gambar. Seperti biasa,
lalu duduk di bawah pohon flamboyan yang kini mulai menua. Tiba-tiba, HP kecilnya bergetar. Sebuah pesan masuk, dari nomor tak dikenal. Lebih besar dari Naya. "Ga, aku bakal pulang ke kota minggu depan. Ayah ada urusan kerja sebentar. Kamu masih di sekolah yang sama." Arga hampir menjatuhkan HP-nya. Dadanya berdegup cepat. Ia bahkan butuh waktu beberapa detik untuk memastikan bahwa itu bukan mimpi. Lebih besar dari Arga. "Iya, aku masih di sini. Taman flamboyan kita masih ada. Naya, boleh nggak kalau kita ketemu di sana? Hari Minggu sore, jam 4. Arga, boleh banget. Aku bakal nunggu." Nay. Seminggu terasa seperti sebulan. Setiap malam Arga menghitung hari, menghitung jam, menghitung detik. Ia bahkan menggambar ulang taman flamboyan mereka, lengkap dengan kursi kayu dan langit sore di atasnya. Hari Minggu pun tiba, langit cerah, tapi anginnya lembut. Arga datang lebih awal, duduk di kursi yang sama seperti dulu. Ia mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam, sederhana, tapi bersih. Di tangannya masih melingkar gelang yang diberikan Naya saat hari perpisahan. Jam sudah menunjukkan pukul 4:15. Belum ada tanda-tanda Naya datang. Arga menatap jalan kecil di ujung taman, berharap setiap bayangan yang muncul adalah dirinya. Namun waktu terus berjalan. Setengah jam, 1 jam, langit mulai berubah warna. Dari biru menjadi jingga keemasan. Ia menggenggam gelang di tangannya erat-erat. "Dia pasti datang," bisiknya pelan. Jam 5:30. Masih tak ada tanda-tanda. Arga mulai merasa cemas, tapi juga menolak kecewa. Tiba-tiba HP-nya berbunyi. Pesan masuk. Tangannya bergetar saat membuka layar. Lebih besar dari Naya. "Ga, maaf banget. Aku nggak bisa datang. Mobil ayah mogok di tengah jalan. Aku masih di luar kota. Naya, tapi tolong jangan sedih. Ya, aku masih mau ke taman itu. Cuma bukan hari ini. Naya, langit di sini juga lagi jingga. Jadi, walaupun kita nggak di tempat yang sama, aku rasa kita masih lihat langit yang sama." Arga menatap layar lama. Air matanya menetes perlahan. Tapi kali ini bukan karena kecewa. Ia tersenyum kecil, lalu menatap langit di atas kepalanya yang kini benar-benar jingga indah. Lebih besar dari, iya. Nay, kita masih di langit yang sama. Hari itu, Arga menulis surat lagi. Surat yang tidak langsung dikirimkan, tapi disimpan di dalam buku hariannya. Surat untuk Naya, tanggal 22 November tahun 2010. Lebih besar dari Nay, aku datang ke taman seperti janji kita. Pohon flamboyannya masih sama, kursinya masih di tempat yang dulu. Tapi kali ini, anginnya terasa lebih tenang. Mungkin karena tahu kamu sedang berusaha datang ke sini. Aku nggak kecewa, Nay. Justru aku senang, karena hari ini aku tahu, jarak nggak bisa ngalahin niat kita untuk tetap saling ada. Kamu tahu nggak, waktu aku ngeliat langit sore tadi, aku ngerasa kamu senyum dari jauh. Kayak dulu waktu kamu bilang, aku nggak akan pergi, cuma pindah tempat aja. Ternyata kamu benar, aku janji. Aku bakal nunggu kamu lagi, kapanpun, dimanapun. Karena buat aku, janji di langit jingga ini nggak akan pernah pudar. Arga, seminggu kemudian, surat dari Naya datang lagi. Tulisan tangannya kali ini lebih rapi. Dan di sudut kanan bawahnya ada sedikit noda tinta, tanda ia menulisnya terburu-buru. Surat dari Naya, tanggal 29 November tahun 2010. Lebih besar dari Arga, aku minta maaf banget soal minggu lalu. Aku udah pengen banget ke taman itu. Tapi ternyata semesta masih pengen ngetes sabar kita. Aku baca surat kamu. Dan aku nangis. Tapi bukan sedih, melainkan terharu. Kamu selalu bisa bikin semuanya terasa baik-baik aja, bahkan saat keadaan nggak sempurna. Kamu tahu nggak, aku juga nulis surat buat kamu waktu mobil mogok. Aku tulis di kursi belakang, sambil ngeliat langit sore dari jendela mobil. Aku nulis satu kalimat besar di atasnya, aku akan datang lagi. Jadi tunggu aku, ya, bukan karena aku pengen kamu nggak kemana-mana, tapi karena aku pengen pas kita ketemu nanti. Aku bisa bilang, ini bukan lagi pandangan pertama. Ini pandangan yang ditunggu dengan cinta. Naya, Arga membaca surat itu berulang kali sampai malam. Ia tersenyum dalam diam.
menatap langit dari jendela kamarnya. Dan di sana, bintang mulai muncul satu persatu, seolah memberi tanda bahwa janji di langit jingga itu belum berakhir. Bab 19. Saat waktu mempertemukan lagi. 4 tahun telah berlalu sejak hari itu. Hari saat Arga menunggu di bawah langit jingga yang tak sempat menyatukan mereka. Kini, Arga bukan lagi siswa SMP yang duduk di bangku taman dengan buku gambar dan surat-surat kecil di tangannya. Ia sudah menjadi siswa SMA kelas 3. Lebih tinggi, lebih dewasa, tapi masih dengan tatapan mata yang sama, tenang dan lembut. Di pergelangan tangannya, gelang pemberian Naya masih melingkar. Warnanya sudah pudar, tapi nilainya tetap abadi. Hari itu, Arga sedang duduk di kantin sekolahnya, menggambar di buku sketsa. Di sebelahnya, teman sekelasnya, Farel, melirik penasaran. Lebih besar dari, lo lagi gambar apaan? Gak, langit, lagi, gila. Lo tuh tiap minggu kayaknya langit terus yang digambar. Karena di langit, semua cerita bisa mulai lagi. Jawab Arga sambil tersenyum. Farel menggeleng sambil tertawa. Lo emang seniman gagal move on. Tapi Arga hanya tersenyum samar, tidak membantah. Karena memang benar, di hatinya masih ada satu nama yang tak pernah benar-benar pergi, Naya. Beberapa hari kemudian, sekolah Arga mengadakan pameran seni tahunan. Ia memajang lukisan-lukisannya. Salah satunya gambar langit jingga dengan 2 siluet kecil duduk di bawah pohon flamboyan. Saat acara berlangsung, pengunjung ramai berdatangan. Arga berdiri di pojok ruangan, memperhatikan orang-orang yang melihat karyanya. Namun tiba-tiba, pandangannya berhenti pada seseorang yang berdiri di depan lukisan itu. Seseorang dengan rambut hitam panjang, mengenakan baju putih sederhana, dan gelang yang sama di pergelangan tangannya. Arga membeku, hatinya berdebar seperti dulu, seperti di hari pertama mereka bertemu, di tahun 2007. Lebih besar dari kamu. Gadis itu menoleh. Senyum yang ia rindukan selama bertahun-tahun kini ada di depan mata. Hai, Arga, Naya. Waktu berhenti seolah memberi ruang untuk 2 jiwa yang lama terpisah itu. Arga hampir tak percaya. Suaranya gemetar ketika akhirnya berhasil bicara. Lebih besar dari, kamu beneran di sini. Aku nggak mimpikan. Naya tertawa pelan. Nggak, ini nyata. Aku pindah lagi ke kota ini. Ayah udah kerja di sini sekarang. Arga tak tahu harus berkata apa. Ia hanya menatapnya, menahan air mata yang hampir jatuh. Lebih besar dari, aku udah janjikan, aku bakal datang lagi. Mereka duduk di bangku taman belakang sekolah lama mereka sore itu. Taman yang kini tampak lebih rindang, tapi masih punya suasana yang sama. Bunga flamboyan berguguran, menutupi tanah seperti karpet merah kenangan. Lebih besar dari, kamu berubah, kata Naya sambil tersenyum. Kamu juga, tapi matamu masih sama, masih suka gambar, masih, dan kamu masih suka bikin aku deg-degan. Naya menunduk, pipinya bersemu merah. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma nostalgia yang tak lekang waktu. Lebih besar dari, aku sering baca ulang surat-surat kamu, ujar Naya pelan. Aku juga masih simpan semua surat kamu, balas Arga. Jadi kita sama-sama nggak berubah. Ya, mungkin yang berubah cuma waktu. Tapi rasanya, tetap sama. Mereka berjalan di sekitar taman, tertawa, mengenang masa-masa dulu, surat pertama, gelang kecil, perpisahan, dan janji di langit jingga. Tapi di tengah tawa itu, Arga menyadari sesuatu. Rasa yang dulu manis dan polos, kini tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Lebih besar dari, Nay. Katanya perlahan. Ya, dulu aku cuma suka kamu. Sekarang aku tahu. Aku cinta kamu. Naya terdiam. Air matanya menetes pelan. Tapi senyum tak lepas dari wajahnya. Lebih besar dari, aku juga. Gak. Mungkin dari dulu. Tapi aku baru berani ngaku sekarang. Mereka saling menatap, lama, hangat, dan penuh arti. Dan di atas mereka, langit sore berwarna jingga indah. Warna yang selalu menyatukan mereka berdua. Saat matahari mulai turun, Arga menatap ke arah langit dan berkata, lebih besar dari, ternyata janji di langit jingga itu benar-benar nyata. Ya. Iya, jawab Naya, cinta yang gak pudar, walau cuma dijaga lewat kertas dan waktu.
Mereka berdiri berdua di bawah pohon flamboyan itu. Tidak ada surat, tidak ada jarak, hanya mereka dan langit yang dulu jadi saksi. Dan di antara sinar senja yang perlahan memudar, dua hati yang dulu terpisah akhirnya menemukan rumahnya kembali. Bab 20. Langit yang sama selamanya. Sore itu, langit berwarna jingga keemasan. Burung-burung kembali ke sarang, dan suara dedaunan berdesir lembut tertiup angin. Di taman belakang sekolah yang dulu menjadi saksi awal kisah mereka, Arga dan Naya kembali berdiri berdampingan, seperti dua potongan waktu yang akhirnya menyatu. Sudah beberapa bulan sejak pertemuan kembali mereka di pameran seni. Sejak hari itu, hidup Arga terasa lengkap lagi. Mereka sering bertemu, kadang hanya untuk berbagi cerita, kadang diam saja sambil memandangi langit, seperti dulu. Suatu hari, Naya datang dengan membawa sebuah buku kecil berisi gambar dan tulisan. Lebih besar dari ini, aku bikin buat kamu, katanya sambil menyerahkan buku itu. Arga membuka halaman pertamanya, tertulis di sana dengan tulisan tangan yang ia kenal betul. Lebih besar dari, untuk Arga, yang mengajarkanku bahwa cinta pertama tak selalu berakhir, tapi bisa tumbuh bersama waktu. Setiap halaman berisi gambar-gambar masa kecil mereka, surat-surat lama yang difoto ulang, dan potongan kenangan yang mereka lewati bersama. Arga terdiam lama, lalu menutup bukunya perlahan. Lebih besar dari, kamu tahu, Nay, waktu aku bikin lukisan pertama di pameran itu, aku cuma pengin satu hal. Apa? Aku pengin kamu lihat. Naya tersenyum. Matanya berair. Lebih besar dari, dan aku datang. Beberapa minggu kemudian, mereka kembali ke sekolah lama mereka. Kini sudah menjadi tempat sepi yang jarang dikunjungi. Di sana masih ada pohon flamboyan besar yang menaungi bangku kayu usang. Bangku itu dulu tempat mereka duduk bersama, menulis surat, bercanda, dan saling diam dalam perasaan yang belum berani diucapkan. Lebih besar dari, kamu masih ingat waktu pertama kali kita ketemu? Tanya Naya. Ingat banget, kamu jatuhin pensil warna. Aku malah salah ambil pensil kamu. Dan kamu ngaku-ngaku kalau itu punya kamu, supaya bisa ngobrol sama kamu. Jawab Arga, sambil tertawa kecil. Mereka berdua tertawa. Tapi tawa itu segera berubah menjadi keheningan yang indah. Bukan karena canggung, tapi karena terlalu banyak kenangan yang melintas di kepala. Langit sore mulai berwarna merah muda. Arga berdiri, menatap Naya yang duduk di bawah pohon. Ia mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya, sebuah kotak kecil dari kayu. Lebih besar dari, ini buat kamu. Naya membuka kotaknya. Di dalamnya ada cincin perak sederhana, dengan ukiran kecil di bagian dalam. Langit 2007. Lebih besar dari, Arga, suaranya bergetar. Aku nggak tahu masa depan bakal gimana, tapi aku tahu, dari dulu sampai sekarang, langit yang aku lihat selalu aku hubungkan sama kamu. Jadi, ia tersenyum, menatap mata Naya. Boleh nggak aku jadi orang yang nemenin kamu lihat langit selamanya? Naya menatapnya lama, air matanya menetes. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena bahagia. Lebih besar dari, iya, gak, aku mau. Senja menutup hari itu dengan lembut. Cahaya jingga memantul di mata mereka berdua. Arga menyematkan cincin itu di jari manis Naya, lalu menggenggam tangannya erat. Tak ada kata lagi yang perlu diucapkan, karena janji mereka sudah terikat, bukan di atas kertas, bukan lewat surat, tapi di dalam hati yang telah melalui waktu dan jarak. Beberapa tahun kemudian, langit di hari pernikahan mereka berwarna sama, jingga lembut, seolah tahu bahwa dua hati yang dulu bersumpah di bawahnya akhirnya bersatu. Di antara tamu yang tersenyum, Arga berbisik pelan di telinga Naya. Lebih besar dari, kamu tahu, Nay, pandangan pertama waktu itu ternyata bukan kebetulan. Iya, jawab Naya sambil menatap langit. Itu takdir yang ditulis di bawah langit 2007. Dan saat matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, dua cincin perak memantulkan cahaya terakhir senja. Arga dan Naya berdiri berdampingan, menatap langit yang dulu mempertemukan mereka. Kini, bukan hanya pandangan pertama, tapi cinta selamanya yang dimulai dari satu senyuman, satu surat, dan satu warna langit. Langit yang sama selamanya. Selesai cerita pandangan pertama.
telah berakhir dengan 20 bab, kisah cinta masa sekolah yang tumbuh bersama waktu. Berawal dari tahun 2007 dan berakhir dengan janji di bawah langit yang sama.